Halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Lagi rame istilah grooming di media sosial usai aktris Aureli Molemans meluncurkan buku berjudul Broken Strings yang merupakan memoir masa remajanya saat baru memasuki dunia entertainment hingga menjadi korban grooming. Kisah yang ditulisnya mematik perbincangan publik tentang apa itu grooming, seperti apa sih grooming, dan gimana cara identifikasinya. Simak obrolan lengkap bersama psikolog hari ini di Detik Pagi. Di luar nalar, Sidik Mosaleh, sapam di kantor pemerintahan Kota Cimahi, nyambi jadi pengedar narkotika jenis ganja hingga akhirnya ditangkap polisi. Kabarnya, Sidik telah diamankan anggota Satres Narkoba Polres Cimahi beberapa waktu lalu. Seperti apa motif dan proses terungkapnya kasus ini? Stay tune dan simak laporan lengkap reporter kami. Lagi-lagi keluar teaser baru Avengers Doomsday. Kali ini bareng Black Panther hingga Fantastic Four tampil. Wow, makin kelihatan nih hilal karakter yang bakal main peran. Gimana, ada jagoan kalian gak sejauh ini Detikers? Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers, saya Brigadir Radisa dari ATFC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini Detikers di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang masih terpantau dalam keadaan relatif lancar, namun kepadatan arus lalu lintas terjadi yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun yang akan mengarah ke kawasan Tendean. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda serta untuk selalu bersabar karena peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan sedangkan arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi juga pada pagi hari ini sudah terlihat adanya kepadatan volume kendaraan, namun sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 1 lajur guna mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Sedangkan dari arah sebaliknya, tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Pospol Ciawi. Arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan mengarah ke Caringin untuk pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai yang sudah terlihat dominasi kendaraan angkutan umum. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati serta antisipasi karena banyaknya angkutan umum yang berhenti di median jalan menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Sedangkan dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau untuk tetap berhati-hati mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena dominasi pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya di kawasan ini. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Mall Citawaru, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Sudah terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga untuk kendaraan roda 4 selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Dan untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun memang sudah terlihat dominasi kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta untuk selalu menghindari blind spot. Dan dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto juga pada pagi hari ini terpantau ramai dan juga dominasi kendaraan angkutan berat. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga Detikers kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 30 luka berat dan juga 269 luka ringan. Dari data tersebut 39% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus
selalu lintas terkini kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. 2 hari terakhir sebelum kita bertemu kembali dengan long weekend. Bener lagi. Benar. Dan alhamdulillah lagi ya, hari ini juga disambut lagi dengan puji syukur kehadirat YME. Soalnya pagi ini tidak hujan. Meskipun mendung-mendung aja gak apa-apa. Yang penting pagi memulai harinya tuh kita cerah ceria gitu, gak hujan. Gak cerah juga sih, tapi gak hujan aja. Tapi kayaknya orang-orang udah pada pinter. Jadi mereka tuh pada bawa kendaraan. Supaya nanti karena siang ke sore biasanya kayak kemarin kan. Betul, kemarin luar gede. jam 2 siang ya, itu aku juga gebiar banget. Dan hujannya pas banget aku baru keluar rumah gitu. Mau olahraga gitu. Jadi lumayan dagdikdugduer karena berpetir-petir juga ya. Iya. Cuma untungnya alhamdulillah nggak lama. Itu sih yang paling ditakutkan juga ya kalau Benar. ternyata durasinya lama. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya terbebas dari genangan hujan yang ada di beberapa titik dan juga masih ramai di mana-mana. Ya karena kan ada orang yang bilang katanya kalau misalnya hujan tuh memberikan berkah. Jadi kita ambil Amin. positifnya aja, mudah-mudahan berkahnya turun. Amin ya. Tapi memang jadinya sih buat gue pribadi ya, jadi agak kurang mindful gitu menjalani hari-hari karena pengennya tuh buru-buru sampai Februari selesai supaya si hujan dar-der-dornya ini selesai gitu ya. Tapi kan nanti jadi aku nggak menikmati kayak ya mindful aja pokoknya. Tapi dengan anomali cuaca kayak sekarang tuh kita nggak bisa prediksi juga nggak sih kayak kita pengennya cepat Februari gitu. Tiba-tiba Februari dar-der-dor kan, sama aja Iya juga, bohong. iya sih. Tapi kayaknya insya Allah ya kalau yang segebiar sekarang hujannya mungkin nggak selama itu. Ya mudah-mudahan Amin. Februari juga udah pelan-pelan berkurang gitu ya. Hujan-hujan aja tapi nggak usah ngamuk hujannya ya. Bener. Bener, puasanya Adam juga boleh ya, kita jadi nggak terlalu tergoda ngelihat sirup-sirup warna merah di siang hari gitu, lihat abang-abang jualan es cincau juga biasa-biasa aja. Lo pernah gak sih kalau lagi bulan puasa tiba-tiba kalau lagi haus gitu kayak menadahkan mulut tuh untuk hujan-hujan yang turun gitu? Enggak, karena gue tuh selalu Nggak ya? godaannya di lapar yo. Oh. Emang lapar gitu, jadi nggak, kalau haus tuh jarang. Kayak apa itu batal minum doang, makan padang. Kalau cuma minum doang mah tanggung. Padang dong sikat. Karena jujur ya, ini dasar anak SMA bandel-bandel ya. Ada sekte pertemanan gua yang terutama jujur aja anak-anak cowok ya. Sering banget yang kayak jam 2 siang atau jam 12 gitu. Padang yuk gitu di saat bulan puasa. Jadi mereka ngerasa kayak kalau kita mau godin padang. Jujur pilihan yang tepat di jam 12 ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba lu baru mulai jam 4 tuh kayak ngapain tinggal 2 jam lagi lu tahan aja gitu. Jam 2 juga menurut gua udah kentang. Jadi kalau Iya. menurut gua niatnya nggak bener, niatkanlah dari di bawah jam 12. Bener, setengah hari tuh. Meskipun nggak boleh sih punya niat nggak bener, itu nggak baik ya. Nah, Kata gue mah mendingan gak usah puasa kalau dari jam 7. Jadi imsak ikutan sih, bangun sih keluarga makan. Tapi kan di jalan ini alumni kasumtu air putih. Itu segelap- kenapa segelap. pagi ke siang tuh gak ada yang jualan biasanya. Karena pagi-pagi ya udah. Pagi-pagi banget maksudnya. Dan penjual juga tahu diri kayak lu kalau mau dosa juga minimal tengah hari. Jangan dari awal ya kata gue mah. Dari pagi sih sebetulnya kalau mau busuk ya Anda. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Anda nggak busuk ya. Jangan. Apalagi kalau misalnya kayak gini nih, ini menurut gue busuk banget. Umurnya masih 12 tahun. Tapi umur bukan sembarang umur. kita nggak pantun. Tapi dia umur 12 tahun, kayaknya kiprahnya dalam curi-mencuri tuh udah luar biasa. Ya, jujur sih gue ngedenger berita yang satu ini, satu emosi dan juga gue cukup sedih sih karena usianya kan masih muda banget ya, 12 tahun gitu. Asli. Apa sih yang dia lihat gitu di sekitarnya sampai dia melakukan tindakan tercela seperti itu. Dan pertanyaan terbesar adalah, ini mau bener-bener anak underage banget Detikers ya, bukan yang ya ABG juga baru masuk lah, ABG-nya juga masih bocil katakanlah. Orang tuanya tuh kemana gitu, kenapa perannya tuh di mana, dan jadi sedih aja gitu, kayak apa sih Dek yang bikin dirimu tuh jadi, maksudnya hidupmu tuh jadi susah dan keras sampai harus melakukan tindakan seperti ini gitu, karena environment lo seperti apa emangnya. Nah tadi tuh bener ya kata Aryo, usia 12 tahun
ketangkep kan ceritanya ini nyuri motor The Tickers, tapi katanya juga yang perlu kita telah bersama adalah udah banyak kejadian-kejadian kriminal sebelumnya yang juga dia udah pernah lakukan. Nah, itu bikin makin sedih lagi. Nah, pertanyaannya adalah di umur 12 tahun, di manakah peran dari orang tuanya? Di manakah peran orang tuanya? Kita akan saksikan selengkapnya bersama dengan reporter dari Detik Sulsel, Mas Hafiz Ramdan. Selamat pagi. Hampir bilang Mas Ramdan karena kita ngomongin bulan Ramadan ya. Enggak. Padahal Hamdan. Mas Hafiz, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Dia menanggapi kita dengan chill ya. Dengan tetap nada biasa-biasa aja ya. Gue pikir dia bakal kayak selamat pagi. Oh, Kalau itu tiba-tiba Anda dapat award sih. hebat. Salut. Oh iya, Oh. Mas, kita sambil tanya-tanya cuaca juga ya, karena kan lagi hujan besar dan aduh banyak sekali bencana banjir di mana-mana. Kalau di Sulsel kabarnya seperti apa, Mas? Kebetulan saya liputan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk cuaca biasa hujan, kemudian untuk hari ini cerah, Mbak. Alhamdulillah. Tapi selama semingguan Jadi ini, biasa berganti. berarti cuaca masih aman ya? Aman. Cuman dia biasa berganti, Mbak. Dia hujan hari ini, kemudian besok cerah. Biasa berganti cuacanya. Jadi bukan yang hujan terus-terusan gitu sampai menyebabkan Selang-seling ya. menyebabkan ada genangan air. Kalau ini selang-seling jadi masih aman harusnya. Amin, mudah-mudahan. Mas Hafiz, Ya. kalau gitu kita beralih dari ngomongin masalah cuaca. Kita ngomongin masalah kabar yang satu ini. Anak umur 12 tahun. Kemudian quote unquote dibilangnya mencuri motor di Mamuju. Boleh jelaskan sedikit Mas kronologisnya seperti apa sih? Kok bisa anak 12 tahun nyuri motor? Nah, ini kasusnya awalnya ini ada laporan dari para warga perempuan. Dia melaporkan ke Polres Mamuju, motornya hilang di parkiran toko bunga. Kemudian setelah diselidiki, tim Resmob ini mendatangi TKP, ada kesaksian warga di sana. Nah, warga menyaksikan bahwa yang membawa motor ini anak-anak. Nah, diidentifikasilah oleh tim Resmob, dicarilah yang anak ini, karena anak ini kebetulan sudah berapa kali diambil oleh tim Resmob karena ada laporan dan terbukti melakukan. Setelah diselidiki, ternyata betul bahwa anak ini yang mengambil motor tersebut. Oke, Mas Hafiz, ini juga kan yang sebetulnya bikin miris adalah kejadian ini sekali lagi dilakukan oleh seorang anak berusia 12 tahun begitu ya. Mas, kalau boleh tahu sebetulnya apa sih yang menjadikan dia kembali mengulang perilaku yang sama, yaitu perbuatan mencuri itu tadi ya, dengan macam-macam jenisnya. Dan kali ini kan adalah barang yang cukup besar ya, terutama jika dibandingkan dengan mungkin badan anak usia 12 tahun gitu sampai nekat curi motor yang mana itu harus dia bawa sendiri juga gitu, nggak bisa dikantongin atau nggak bisa diselipin di baju atau diumpetin gitu ya. Apakah sudah mungkin ada hasil wawancara dengan anak tersebut begitu ya, melalui pendamping atau mungkin juga bagaimana nih dengan pihak keluarganya sendiri, terutama mungkin pendamping utamanya yaitu orang tuanya? Ya, info dari kepolisian, Pak, bahwa anak ini sebenarnya sudah berapa kali melakukan pencurian. Oh. Ada kotak amal masjid, termasuk juga katanya di Masjid Korem, pernah mengambil kotak amal di sana, uang di kotak amal. Kemudian beberapa masjid, kemudian barang elektronik, motor. Nah, beberapa kali kasusnya itu sebenarnya dibuatkan surat pernyataan di Polres, dipanggillah pihak keluarga, cuman tetap mengulang anak ini dan pernah dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan dan berakhir RJ lagi di kejaksaan. Nah, terakhir ini lagi bahwa motor yang diambil itu diambil pada malam hari. Saat ini Polres sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan menurut kepolisian bahwa kasus ini tetap mengedepankan diversi, apakah untuk RJ ke depan dan masih di dalam. Oke, Mas, tadi disampaikan bahwa sebelum-sebelumnya sudah pernah mencuri juga kotak amal dan lain sebagainya. Apakah sebelum-sebelumnya tidak ada sanksi hukum yang diberikan kepada anak ini, Mas? Ya, dari kepolisian sendiri sebenarnya sudah berapa kali membuat surat pernyataan, pihak keluarga dipanggil, dan pernah barang elektronik ini yang dicuri, kemudian kasusnya tetap lanjut sampai P21 di kejaksaan, dilimpahkanlah ke kejaksaan, dan ternyata di kejaksaan ini di-RJ-kan lagi, di restoratif justice lagi oleh jaksa. Mendapatkan restoratif justice, berarti tidak sampai ditahan di penjara, tetapi kemudian mendapatkan restoratif justice itu sendiri ya?
Ya betul, artinya sebelumnya ini bahwa kepolisian merilis kasus ini bahwa anak ini kan tersedikit. Cuman diklarifikasi lagi baru-baru oleh pihak kepolisian bahwa ternyata kasusnya tidak sampai putusan pengadilan, hanya RG di kejaksaan. Oke. Mas, untuk barang curiannya sendiri yaitu 1 unit motor gitu ya. Pada saat ditangkap dan ditemukan si pelaku ini, bagaimana kondisi barang curiannya? Apakah mungkin masih ada bersama dengan yang bersangkutan atau mungkin sudah dijual dan akhirnya seperti apa nih? Apakah ketemu lagi atau enggak? Untuk barang curian sudah diamankan utuh, tidak sempat dijual. Cuman memang yang bersangkutan ini, anak ini sempat berpindah-pindah. Jadi Resmob sempat melacak nomornya, sempat lah motor ini dibawa oleh si anak sebelum akhirnya diamankan. Mas, pertanyaannya, anak umur 12 tahun itu berarti masih dalam bimbingan orang tua begitu ya? Peran orang tua di sini tuh di mana sih Mas? Apakah memang sudah tidak ada lagi orang tuanya begitu? Nah, ini juga menurut informasi kepolisian bahwa orang tua yang bersangkutan ini sebenarnya sudah berpisah dan kebetulan anak ini tinggal bersama neneknya. Dan sekarang itu pihak kepolisian sedang memanggil neneknya ini untuk penyelesaian kasus di Polres. Oke, jadi yang menjadi pengasuhnya itu adalah neneknya ya. Apakah ada informasi mengenai kedua orang tuanya gitu ya? Di manakah mereka berada, statusnya seperti apa? Dan dari si nenek sendiri seperti apa nih? Apakah mungkin juga pengasuhannya ya dibiarkan begitu saja gitu sehingga apakah nenek ini juga sudah tahu bahwa anak ini kemudian melakukan pencurian sepeda motor dan juga beserta dengan kesalahan-kesalahan si anak sebelumnya nih yang juga sudah beberapa kali tertangkap atau kedapatan mencuri. Nah, informasi dari kepolisian juga bahwa orang tua yang setelah berpisah ini masing-masing orang tuanya sudah menikah lagi. Jadi tinggal bersama nenek. Kemudian memang pengawasannya ini bahwa anak ini memang diakui sering keluar rumah. Iya, ini emang menjadi polemik gitu ya seringkali ketika Menjadi lingkaran setan ya sepertinya ya. ketika anak ini menjadi korban dari broken home gitu, seringkali akhirnya mencari perhatian gimana pun caranya dan salah satunya mungkin dengan melakukan hal-hal seperti ini yang negatif. Emang kalau boleh tahu neneknya usia berapa ya? Karena mungkin bisa jadi nenek ini juga udah kewalahan karena Betul. sudah usia senja. Nah, kita belum dapat informasi soal usia neneknya ini karena baru akan dipanggil di kepolisian. Ya. Dan gimana pun juga maksudnya meskipun Cuman- masih ada cuman menjadi darah, satu-satunya perwakilan. iya, gimana pun juga nenek bukan tanggung jawab yang utama ya. Gimana pun Iya. juga harus orang tuanya yang menjadi punya tanggung jawab utama. Other than that, kenapa punya anak begitu ya? Bener, ya kan anaknya dititipin kepada orang tuanya bukan kepada neneknya gitu kan. Allah menitipkan anak pada orang tua. Anda titipkan lagi kepada orang lain. Jamaah. Sedih soalnya kasihan gitu kalau misalnya anak tuh terlahir ke dunia tapi ternyata tidak mendapatkan bimbingan gitu kan ya akhirnya dia jadi hilang arah tuh lihat mencuri ke sana dan mencuri ke sini. Mas, tapi pertanyaan berikutnya. Anak ini seringkali mencuri barang-barang dari kotak amal sampai dengan sepeda motor. Itu sebenarnya uangnya dipakai apa sih, Mas? Nah, informasi dari kepolisian juga uangnya ini dari kotak amal ini biasa dipakai untuk belanja, termasuk juga barang-barang cuman barang elektroniknya ini dari menurut kepolisian elektronik motor ini tidak sempat dijual oleh anak ini dan hanya dipakai hari-hari termasuk motor itu. Jadi dia pakai gunakan itu motor. Sorry, konsep belanja ini berarti untuk foya-foya kah atau belanja kebutuhan sehari-hari nih, Mas? Iya. Ya dia foya-foya gitu mas. Dia foya-foya, dia pakai juga untuk kebutuhan. Berarti sebenarnya anak ini masih mendapatkan quote-unquote uang jajan dari orang tuanya gitu Iya, ya? seperti apa nih Mas apakah alasan ekonomi juga kenapa sampai nekat mencuri? Mungkin karena tiba-tiba pas mencuri oh ternyata uangnya besar nih untuk ukuran anak 12 tahun ya sehingga akhirnya dia foya-foya juga tidak bijak menggunakan uangnya. Apakah karena memang alasannya ya faktor ekonomi mungkin bisa jadi tidak mendapatkan uang sama sekali, tidak mendapatkan kiriman dari orang tua atau mungkin sama neneknya juga nggak dikasih sama sekali atau seperti apa? Atau sebetulnya mungkin ada uang jajannya tapi si anak tidak puas gitu ya Benar. kemudian mencuri. Nah, kebetulan tadi coba kita konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Mamuju untuk mengetahui bagaimana kondisi anak ini dan apakah pernah ditangani oleh Dinas Sosial. Nah, cuman menurut tanggapan Dinas Sosial bahwa kayaknya anak ini belum pernah ditangani oleh Dinas Sosial, cuman mau dipastikan lagi nanti ada pihak Dinas Sosial yang akan ke Polresta. Jadi untuk rinci bagaimana kehidupan anak ini belum diketahui pasti juga. Iya, kayaknya emang harus dilakukan pengecekan ulang gitu ya. Karena kita agak susah juga tuh kalau misalnya mau menghakimi anak ini ketika memang uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan. Iya.
Berarti memang ini adalah upaya dari si anak berumur 12 tahun yang masih belum bisa bekerja dan belum bisa mencari uang. Kemudian untuk mendapatkan uang untuk hidup, untuk makan sehari-hari itu kayak ya berat gitu Iya. kan. Untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan gitu. hidup Untuk itu makan. wajar banget kalau dapat restoratif justice. Tapi kalau misalnya untuk foya-foya, untuk kemudian tiap malam, wuh gitu. Maksudnya tidur, tiap malam tidur, tapi tidurnya pola gitu maksudnya. Nah, itu kan kayaknya agak kurang. Iya boleh, soalnya anak gue juga yang bayi 6,5 bulan lagi Masih, pola-polanya iya, kok iya, lagi jadi, karena dia malam-malam baru, gitu. oh gue bisa ngadep kiri nih ternyata, oh gue bisa ngadep kanan. Eksploratif. Ternyata gue tuh gak telentang doang hidupnya gitu. Nggak telentang doang. Mas, tapi berarti untuk pencurian motor yang kali ini, apakah kemudian akan dibawa ke jalur hukum? Nah, yang informasi terbaru dari kepolisian bahwa pihak keluarga sedang sementara dipanggil dalam hal ini nenek terduga pelaku atau si anak ini untuk tetap bahwa pihak kepolisian akan mengedepankan diversi dan mungkin menurut kepolisian bahwa RG nanti kasusnya. Oke, Mas satu lagi deh terakhir, mungkin kalau dari korbannya seperti apa nih Mas? Apakah dia sudah mengetahui bahwa ternyata pelakunya adalah anak berusia 12 tahun dan apakah mungkin motornya juga sudah dikembalikan kepada si pemiliknya? Mas Hafiz? Ya, halo. Ya, Mas untuk korban dari pencuriannya sendiri seperti apa nih? Apakah si korban yaitu pemilik motor yang semula kecurian motornya tahu nggak sih kalau yang mencuri itu adalah anak 12 tahun dan apakah sekarang motornya sudah dikembalikan kepada pemiliknya? Untuk barang bukti sepeda motor saat ini masih diamankan di Polresta Mamuju. Termasuk juga polisi akan memanggil pelapor untuk temukan dengan si anak ini. Jadi memang nanti rencana kepolisian untuk mempertemukan pihak keluarga dengan pelapor di Polresta Mamuju hari ini. Hari ini ya? Ya udah, kita tunggu kabar selanjutnya Mas Hafiz. Terima kasih untuk laporannya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Sampai jumpa, sehat selalu ya Mas Hafiz. selamat bertugas kembali. Sedih banget ya ini. Sedih, tapi kalau misalnya memang dia beneran dipakai buat foya-foya, menurut aku sih mendingan dihukum aja. Kenapa? Supaya si anak ini juga kemudian dapat situasi yang mana ngerasa nggak enaknya gitu loh, Di. Selama ini kan dia selalu diselamatkan karena statusnya yang masih usianya masih muda sekali. Tapi kalau misalnya giniin terus, bayang kalau udah umur 20-30-an mau lebih lagi dari ini dong berarti. Iya betul, dan juga mungkin harus ada perlakuan pembinaan seperti apa nih ya supaya nggak terulang lagi gitu. Dan ini kan juga anak kecil yang masih sangat butuh arahan dan bimbingan ya. Iya. Dan kita tahu ternyata mungkin orang terdekatnya abai. Nah ini harus seperti apa nih nanti peran dari negara ya untuk turun tangan. Ini juga kan tentunya kalau dibiarkan anaknya berkeliaran aja kan meresahkan masyarakat ya. Bener. Masa harus nunggu kehilangan berikutnya. Gitu. Dan masa neneknya harus selalu nyanyi. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Neneknya juga, wes bola aku Taurus. Ini Enggak, Sulawesi. bukan Jawa ya, sorry. Kenapa lu kalau kayak gitu-gitu kelarnya ke Jawa? Enggak gitu, Di. Karena di rumah gue tuh sekarang semuanya Jawa, Mas Nanda, suami gue. Jadi gue tuh Mas Hengki? Mas Hengki mah betokau banget. Mentok. Wah, cengkareng dia mah. Kalau Jadi, kata gue mendingan suatu saat Mas Hengki dibawa ke sini deh jadi bintang tamu. kata gue sih boleh minimal video call dulu ya. Iya bener. Kayak Oh, karena terkena arus global ya. Salak. Oh. Ya ampun, ternyata kita harus melestarikan budaya Betawi. Nanti kita akan panggilkan orang Betawi asli ya. Ya, tapi kemarin sedih kan Mas Hengki lagi banjir rumahnya. Oh iya, benar. Oh gitu, cuma kemarin dia udah fine sih, dia udah masuk lagi, udah beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Mas Hengki. Keren banget Mas Hengki. Semangat Mas Hengki. Mantap. Hah. Terus? Kata tuh umurnya berapa Lapas tuh? anak di Tangerang. Mike. Berarti dia yang ya pasti hampir bisa disamaratakan mereka semua melakukan tindakan kriminal ya, makanya dapat pembinaan di sana ya. Iya betul. Terus kenapa ceritanya gimana aja tuh? Jadi waktu liputan di Lapas Anak Tangerang itu emang kan isinya emang anak-anak semua kan, anak-anak di bawah umur segala macam kan. Oh, di bawah umur tuh berarti di bawah 17 tahun? Di bawah Atau- 17 tahun Oke. yang berurusan sama hukum. Tanpa kita menanyakan umurnya juga kita tahu. Kelihatan Dari ya. fisik mereka tuh kayaknya mereka masih di bawah umur gitu. Oh. Terus sempat lagi kameramen lagi ngambil gambar ya ngobrol-ngobrol aja sama yang penghuni lapasnya. Jadi ketemulah satu anak nanya gini, lu masuk sini gara-gara apa? Ini yang nanya tim kita maksudnya? Enggak, gue yang nanya, Oh, gue yang oke. nanya karena Iseng. kan gue yang nanya iseng kan, karena kameramen lagi ngambil stock shot itu ya udah iseng Anyway, aja ngobrol. ini dinyalain ya mic yang Parandra ya. Thank you. Terus.
Terus iseng aja, lu masuk sini karena apa gitu. Ini bang, biasa. Gue iseng nenteng motor, dia bilang gitu. Nenteng motor. Kalimat dia gitu. Kira-kira Kayak seolah-olah perbuatan ringan ya, kayak gue nenteng motor aja nih gitu. gue juga mikir apakah dia Hercules gitu atau dia Samson. Dia bilang nenteng motor. Ya udah berarti kan, nyuri motor nih berarti gitu. Itu kira-kira umur berapa saat itu? Itu Kelihatan kira-kira nggak? yang diajak ngobrol. Udah Bukan belasan. elunya maksudnya gue. Enggak, maksudnya yang jangan ngobrol. Sekitar belum 15, 13-an kayak 13, 14 deh. 13, sedih 14-an. banget. Nah, padahal tadi aja gue sempet nanya loh, ketika anak umur 12 tahun itu ngambil motor, nyuri motor, emang anak umur 12 tahun tuh udah bisa naik motor ya? Gitu, gue pertanyaannya. Tapi gue tahu, gue pernah lihat banyak banget yang sama orang tua itu memang diajarin nyetir motor dari umur pas 4 SD tuh berapa ya? 9 ya? 9. Nah, itu aja udah salah kan? Iya, logikanya tuh selama kakinya nyampe diajarin kayak gitu. Sama ini kan kadang-kadang orang tua tuh nggak bisa nganterin pagi kan. Iya, Ya, wah. jadi akhirnya karena motor mungkin di rumah berlebih gitu, mungkin akhirnya kan atau sekarang kan motor listrik murah Banyak. nih. Ngerti. Nah, akhirnya Tapi kan secara logika ya, di umur segitu, mereka juga masih belum mantap gitu cara pemikirannya, kemudian logikanya, kemudian juga bijaksananya dalam mengendalikan motor itu Kadang loh. nggak mau repot yo, mungkin takutnya ya. Kalau gue kepikirannya gini ya, mungkin mereka sesimpel pengen ke jajan daripada dianterin. Udah lu bawa aja motor sendiri, mungkin kayak gitu. Soalnya gue aja diajarin nyetir mobil SMP tuh karena menurut nyokap gue pergi aja sendiri ke depan komplek mah ngegas sendiri. Selama kaki gue udah nyampe ke gas, gue diajarin nyetir. Karena keluarga gue nggak pernah punya supir lagi. Jadi kalau nyokap gue harus nganterin setiap saat, capek gitu. Kalau itu hubungan sama lo dan keluarga kan gue jadi gak bisa nge-bash. Kalau gue jadi bingung. Iya memang, lama-lama kan aku juga keluar komplek, lama-lama aku ke jalan raya. Karena gue mau ngomong sama kayak Indi tadi. Ya kalau kayak gitu jangan punya anak dulu gitu, ngerti gak? Iya Karena sih, kalau bener. misalnya lo males gitu ya nganterin anak lo, ya lo jangan punya anak. Karena itu adalah satu kewajiban lo. nah. Atau enggak lo sediain jajanan di rumah. Nah, ya nah itu kadang-kadang nggak ideal karena nyokap gue juga kan divorce when I was 9 years old. Oh, iya, Susah bagian situ juga. lagi, Iya, bener. ternyata bener juga sih nyokap gue juga udah punya ART, udah gue juga adek gue juga ada susternya, tapi kan ada beberapa kondisi yang tetap aja runyem gitu. Nah, sama tadi juga siapa namanya? Kita sebut nama ya tadi ya, yang Enggak anak 12 tahun itu. tapi anak 12 tahun. Gue ngerti gejolak anak 12 tahun karena gue juga suka mau mencoba nyuri duit nyokap gue waktu umur segitu. Jadi nyokap gue punya habit, dia kalau ada uang, dia tahu nih kalau ditaruh di meja, si Indi akan ngambil. Jadi dia suka nyelipin di baju yo. Nah gue tuh Jadi tahu. sengaja nyokap lo. Iya, gue tahu. Gue pernah, lu bayangin gue kelas 6 SD ya, itu kayak tahun 2005, gue nemu 100.000 itu tuh kayak gede banget. Kadang gue nemu 20.000 aja gue happy banget. Iya benar. Nah, nyokap gue tuh kayaknya inget. Kayaknya kemarin gue nyelipin uang deh di baju tumpukan paling bawah. Kok nggak ada? Kayaknya si Indi udah tahu. Nggak pernah naruh lagi di sana. Gue pernah lagi kalut-kalutnya nih, karena emang gejolaknya tuh kayak ya Allah guys, uang jajan udah dikasih tapi ngelunjak aja sih menurut gue. Gue sampai pernah ngebuka lemari nyokap gue kodok semua sakunya di blazer-blazernya dia. Gue berharap gue nemu goceng, gue nemu gitu. Itu tuh kejadian di gue. Kayak gue ngerti rasanya. Tapi yang ini tuh karena tidak ada pengendalian jadi lebih ekstrim jatuhnya. Coba Itu ya. yang gue sayangkan. Di otak gue tuh, gue mikirin nyokap lo tuh sengaja naruh duit di meja, terus pakai tali, dia kalau mau ambil, ditarik. Wah dono juga. Enggak kan kadang suka buru-buru kan mau berangkat kerja kayak ganti tas misalnya dia terus dia ngeluarin gitu. Nah dia tuh suka kadang inget kadang enggak. Perasaan tadi ada uangnya kok nggak ada. Gone with the wind blow. Gone with si Indi jajan ke Pelakunya siapa warung. lagi? Kalau bukan nggak mungkin adek gua masih Iya, 5 tahun, 3 bener. tahun. Nih kakaknya lah. Tuyul itu bernama Indri Nadia Arisa tuyul itu namanya. Gila sih makanya gua ngerasa tadi kayak duh. Relate ya? Iya gejolaknya tuh pasti ngerti nggak cuma lebih ke kadarnya aja semana tindakan ekstrimnya. Iya bener juga, tapi Iya karena kan? si anak ini kan gak punya orang tua, tinggal sama Iya. neneknya. Sedangkan neneknya kan mungkin gak keluar rumah, jadi gak Iya. taruh uang di bajunya. Iya, terus udah gitu mungkin ya karena apakah nggak dikasih uang jajan, gue aja dikasih uang jajan tuh kayak gitu kelakuannya. Dan gue inget ya gue dikasih uang jajan harian karena nyokap gue pernah mau mencoba ngetrain gue, gajiannya mingguan, 2 hari habis. Jadi kata nyokap gue udah kamu harian aja. Ya berarti bener, kita harus ngecek dulu nih si anak ini menggunakan uangnya buat apa dulu Iya. gitu. Kalau misalnya untuk makan sehari-hari kan, ya disitulah kita akan ada terenyuh juga, Iya. kasihan bingung harus gimana. Kalau gue dulu gue nggak bisa lihat warung. Karena Kalau- menurut gue warung yang Iya. warna-warni ada renceng gantung itu menarik banget di mata gue tuh. Ya berarti untuk usia 12 tahun ini ketika dia dipakai buat jajan itu foya-foya ya masuknya ya. Gue iya dulu. Itu foya-foya. Kadang gue beli apa ke rumah, terus gue simpen aja. Tapi I like the idea of purchasing somethingnya itu loh. Ngerti. Kayak transaksi jual belinya tuh gue seneng kayak, Mang,
beli apa ya, gue mikir dulu, just juice deh gitu. Mang beli apa, kerupuk deh. Terus gue bawa barang kerupuk, itu seneng banget itu tuh gitu. Gue zaman lu kecil bukan Just Juice, lebih ke Baribas. Ih justru gue lagi pik-piknya just juice. Oh Just Juice, Karena kan bukan iklannya tuh Marimas. yang dancer Oh, iya. warna-warni. Tau gak sih yang meriah banget kan? Kayak lo tuh mandi buah gitu kan. Tuh. Saingannya ini ya, Teh Sisri. Itu gak ada iklannya. Belum ada Itu ya. gak ada Emang gak ada iklannya. Nggak ada. Paling kalau yang segar Nutri kan, Nutri Iya. Seri. Kan terus dulu tuh ada yang dipakai es dikocok tuh apa ya namanya? Pop Ice. Oh, pop. Pop Ice. Masih ada gak sih? Masih. Iya. Sampai sekarang? Masih sekarang. Sampai gue bercita-cita waktu SD, aku kalau udah gede mau nikah sama suami aku yang mau jualan baseng sama Pop Ice di depannya. Kata gue mah Bang Ade, it's time. Bang Ade, it's time. Buka, kata gue mah. Nih, di kantinnya Trans, ini masih ada yang Laku, kosong. Insya Allah laku. Masih ada booth yang Bisa satu kosong. but satu ya, bisa satu atau dua lah. Gitu. Sama di lantai 8 tuh bootnya Kevin Nunang lagi kosong. Karena dia nggak mau nge-restock dagangannya lagi kan. Jadi my God. ini kesempatan untuk nge-restock di sini. Karena Kevin ini udah kaya ya, Iya. dengan Starling. Bukan lebih kayak, kok gue nggak balik modal naruh di sini ya kayak gitu. Ya Allah. Kalau nggak salah waktu itu juga ada yang keripik-keripiknya Mas Faris ya. Makanya gue tuh waktu ke lantai 8 gue lihat ada gituan tuh kayak, wow mataku tuh Nah, menyala kayak, kalau keripik tergantung apa ya yang bisa diambil. Tergantung tergantung musim. orang ya, tergantung Oh. orang. Sibuk gak nih? Kalau nggak sibuk dia restock terus tuh. Kalau sibuk nggak ada restock, Iya. kosong. Kalau si Kevin Nunang sedang mempertanyakan, ini modal gue yang segini kok nggak balik ya di sini kayak gitu. Gitu. Tapi jago loh dong, berarti hitung-hitungan. Keren. Hitung, Nuna. dia bilang. Yes. Kalau Ginonang produknya apa? Ini Bersaing nggak mie kan keripik kemasan. udah ada. Hah? Mie kemasan. Oh. Popi-popi gitu ya? Kriuk. Nah, ya mie kemasan sama Popi. dia jual kopi-kopi saset Oh. gitu. Nah, Ya berarti dia juga nyeduhin ya? Enggak, nyeduhnya sendiri. enggak dong. DIY. Jadi di kampungnya dia punya Starling, di kota dia punya Starling tapi Star DIY. keliling. Oh. Kan di Starling kan gitu jualannya kan. Karena ada popi, ada kopi saset. Iya. Paketannya kan pasti itu aja ya. Bener. Tolak angin. Ada juga dijual sama dia. Dia mah semi minimarket ya? Semi warung Ya, aja. karena dia tahu di sini warga jompo nih. Dan saingannya tuh sebelahnya Uki. Uki jual apa? Jual kaos kaki, jas hujan. Enggak, tunggu. Wow. Gua kira maca. Enggak, ada. Ini editor. Editor. Terus dia jualannya apa? Ini dia kayak warung Madura juga, ada kacang sukro, kayak gitu-gitu. Gue kayaknya harus segala macem tuh. Gue kayaknya harus buka warung deh untuk mengobati rasa kecil gue. Popeyes, gue rasa. Cinta banget gue Iya. sama warna-warni gitu tuh gue suka banget. Karena menurut gue tuh kayak kegiatan cewek banget yang dari kecil diajarinnya kan jualan, main BP-BP-an, masak-masakan, buka-bukaan warung gitu. Yang kayak proses bayar dan menerima Iya. uang masukin ke dompet. Makanya pernah masuk FYP gue tuh Reelsnya Dion Wiyoko yang bikinin warung-warungan buat anaknya. Dia bikin pakai dus, pakai kardus dipotong supaya anaknya bisa main warung-warungan. Gue ngerti banget itu rasanya sebagai anak cewek. Seneng banget dibikinin gituan. Udah kayak pura-pura jualan gitu. Happy. Iya. Ya. Semangat deh buat anak umur 12 tahun ini. Mudah-mudahan neneknya mau bikinin warung-warungan. Iya, biar dia ada usaha ya gitu. Siapa tahu ternyata si anak ini juga kelebihan energi kan, kayak dia nyuri apa lagi ya gitu. Tapi jangan sampai ya, semoga mendapatkan pelatihan yang bener deh gitu ya. Amin. Mudah-mudahan dibina supaya dia jadi lebih baik lagi. Dan orang tuanya juga diberikan hidayah ya Bener. buat ngurusin anaknya. Tadi kan katanya orang tuanya nikah lagi, ya nikah lagi aja, tapi kan diurus gitu. Gak ada namanya mantan anak bro. Bener, mantan suami, mantan istri ada, mantan anak mah gak ada selamanya anak Allah. Mantan pacar? Banyak, paling banyak deh kayaknya. Bener. Karena paling banyak itu bisa jadi sini ngakuin mantan, sini enggak gitu. Kan ya toh. Sering terjadi di kota-kota besar. Wah di perkampungan juga gitu mas sering yuk. Kan lagi rame juga ada yang ngerasa nikah tapi sebenarnya ada Enggak. yang ngerasa gak nikah. Sampai nanya ChatGPT kan, Iya, sah apa enggak. bener. Kalau di agamanya kebetulan kan aku beda server, aku nggak terlalu ngulik. Iya sama, bener. Nanti kita bahas lah. Soalnya Bahas. child grooming juga lagi rame gitu ya. Ya. Iya kemarin juga ada selebritis yang kemudian saat ini lagi deket sama aktor senior juga, di mana orang tuanya tuh kemudian memberikan banyak sekali pendapatnya di sosial media dan baru aja dijawab juga sama si anaknya satu-satu dari pendapatnya orang tua tersebut. Lagi rame lah masalah child grooming. Iya, child grooming ini. Gue juga jujur baru sekarang sih istilah child grooming ini tuh familiar di gue. Karena ternyata nggak boleh dipisah definisinya harus child grooming. Karena kalau grooming doang bisa grooming Pet. ya Iya. kan, atau enggak kayak gue tuh misalnya nge-MC tuh sering banget ada istilah. Nanti Mbak ini di sini udah dandan nggak? Atau di sini baru siap-siap makeup kalau udah GR gitu.
udah rapi ya, oke udah full groom ya nyampe sini gitu, itu juga bisa istilahnya. Nah, Yang mau nikah juga kadang-kadang suka di grooming dulu kan. ya kan brides, grooms apa sih? Groomsman dan istilahnya kan groomsman dan groomsman. Iya, bridesmaid dan groomsman. Iya. Jadi mungkin groomsman tuh yang ngedandanin cowoknya untuk Mungkin. prepare. Kalau di organ gitu ya, kalau di kita kan udah hire MUA aja kan gitu. Iyalah. Ya. Masih repot-repot ya. Ya, jadi istilah child grooming ini lagi happening banget, Detikers lagi booming beberapa hari belakangan. Jujur di hampir semua lini sosial media ini lagi berisik banget karena banyak banget yang ngebahas ini. Dan jujur, gua nggak baca dari awal sampai akhir sih, tapi gua bisa menyimpulkan dan gua punya satu alasan besar karena gua sebelum baca udah lihat reviewnya sana sini banyak banget. Ini udah banyak yang bikin rangkuman-rangkumannya juga di thread. Iya, dan juga ada yang nyuplik-nyuplikin kayak partner jijiknya lah, yang bikin lo mualnya apa segala macem. Dan gue setuju sama satu tulisan, ada yang bilang bahwa gue nggak mau baca Broken String karena sama aja kayak ngedownload luka batin orang lain dan jadi pindah ke kita sedihnya. Nggak deh, gue juga nggak mau karena gue yakin dari review orang-orang gue kayaknya juga nggak akan sanggup untuk baca itu karena apalagi sesama perempuan gitu ya akan ngerasain banget sedihnya kayak apa tanpa ini ya, tanpa mendegradasi kesedihan dia. Tapi justru karena gue tahu itu akan sedih banget dan gue nggak mau nyiksa gue untuk saat ini, jadi gue memutuskan untuk tidak baca. Tapi gue nangkep banget poinnya dan beberapa part yang kata orang paling bikin sedih dan bikin mual itu juga gue udah kadung baca. Anyway, jadi ini lagi rame ketika aktris Aurelie Moremans meluncurkan buku berjudul Broken Strings. Yang ini adalah memoir masa remajanya saat dia baru memasuki dunia entertainment dan juga dia ternyata jadi korban grooming. Nah, ini tuh dia tulis dalam dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan viral di sosmed ya dan memantik perbincangan panjang tentang child grooming ini. Di buku ini Aurelie menceritakan tentang pengalamannya menjadi korban grooming sejak usia remaja, tepatnya 15 tahun dan saat itu Aurelie yang adalah blasteran dari Indonesia Belgia ini baru terjun ke dunia entertainment dan kemudian ketemu dengan orang-orang dewasa. Nah, Aurelie baru sadar kalau dia mengalami child grooming, termasuk pelecehan dan pemerkosaan setelah dirinya beranjak dewasa. Menurutnya ketika masih usia remaja, dia tuh nggak sadar hal itu karena pelaku menggunakan cara yang sangat halus dan juga manipulatif. Kemudian kisah ini dibagikan oleh Aurelie dalam bentuk buku setebal kurang lebih 200 halaman dan bisa diakses dalam tautan di akun media sosialnya dengan harapan semakin banyak orang sadar dan waspada terhadap praktik child grooming ini. Nah mungkin ada pertanyaan juga gitu ya, child grooming itu apaan sih gitu, kenapa saya lagi rame banget digembar-gemborkan. Nah mungkin kita biasa mendengar istilah grooming ini berkaitannya sama hewan peliharaan atau anabul, which is gue juga kalau mandiin Benny gitu bakal di grooming tuh ya. Tapi dalam kamusnya Cambridge, istilah itu diartikan sebagai kegiatan untuk membuat penampilan menjadi bersih dan rapi seperti menyisir rambut. Tapi pengertian dari grooming di atas tuh beda banget sama child grooming. Karena kalau child grooming itu artinya adalah pelecehan terhadap anak. Nah dikutip dari lamannya pemerintah Kanada, grooming yang berkaitan hubungan dengan anak di bawah umur, ini adalah ketika seorang dewasa membangun kepercayaan dengan seorang anak. Dan terkadang juga dengan orang-orang di sekitar anak tersebut untuk memperoleh akses dan mengontrol si anak tersebut. Cara mengontrolnya adalah dengan menormalisasikan perilaku dan ekspektasi tertentu. Nah, psikologis klinis Arnold Lukito membeberkan dampak psikologis yang bisa dialami oleh korban grooming. Salah satunya ketergantungan emosional yang nggak sehat. Seolah korban itu membutuhkan pelaku untuk ngerasa aman dan juga diterima oleh society. Nah, di grooming ini kan tadi ada kontrol, ada manipulasi. Artinya si anak ini ya, artinya kan dia juga dalam tanda putih sebenarnya dikontrol dan dimanipulasi. Nah, itu kan akhirnya membuat juga banyak hal seperti dia mungkin jadi punya ketergantungan emosional yang nggak sehat gitu katanya. Dan gak cuma itu, lanjut Arnold, grooming juga bisa mempengaruhi terhadap bagaimana korban mengidentifikasi dirinya sendiri. Dalam artian, oh ternyata saya tuh lebih punya hubungan seperti ini dengan orang yang jauh lebih tua. Nah dampak lain yang gak kalah berat adalah munculnya rasa bersalah dan rasa malu. Secara psikologis, dua emosi ini tuh tergolong sangat kuat dan seringkali meninggalkan luka jangka panjang. Dan hal ini bisa berdampak buruk pada si korban. Kalau ditanya, ciri-cirinya child grooming tuh kayak gimana sih gitu ya? Ada sejumlah studi perlindungan anak yang dirujuk sama NSPCC dan peneliti seperti Michael Seto serta Ethel Quayle menyebutkan kalau satu tanda aja tuh belum tentu masuk dalam si kategori grooming gitu ya. Tapi kalau misalnya munculnya berulang, kemudian saling berkaitan, ini bisa jadi sinyal yang penting gitu. Nah ya ciri-ciri pelakunya, ini mungkin kamu juga bisa buat sambil ya, mungkin lihat-lihat di sekitar lah kayak gimana. Pokoknya nih si pelaku itu tuh biasanya dia ngasih
perhatian yang berlebihan sejak awal. Atau sekarang mungkin istilah Gen Z dan Gen Alpha-nya ya yang lumayan marak lagi itu adalah love bombing gitu kali ya. Seperti misalnya pujian terus-menerus, hadiah, atau sikap sangat peduli padahal belum lama kenal. Nah, kemudian berikutnya dia juga ngaku sebagai teman sebaya atau membuat hubungan terasa spesial dan juga eksklusif. Kemudian dia juga mulai menjauhkan anak dari keluarga atau teman, misalnya dengan ajakan menyimpan rahasia. Kemudian dia juga menguji batas lewat candaan atau topik yang tidak pantas dilakukan supaya perlahan-perlahan terlihat normal lama-lama. Kemudian nih buat anak-anak yang mengalami child grooming, tanda-tandanya kalau berdasarkan National Society for the Prevention of Cruelty to Children, yaitu adalah yang pertama perubahan perilaku yang tiba-tiba, kayak misalnya ngabisin lebih banyak waktu atau justru malah lebih sedikit dia online. Jadi kayak ada perubahan yang drastis tiba-tiba itu patut dicurigai. Kemudian dia juga ngabisin lebih banyak waktu di luar rumah atau menghilang dari rumah atau sekolah. Kemudian dia bersikap tertutup tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka termasuk saat menggunakan perangkat online. Lalu dia mendapatkan hadiah yang tidak mereka jelaskan, baik besar ataupun kecil gitu. Jadi ketika ditanya ini dapat dari mana, dari siapa, nggak bisa jelasin. Kemudian juga bisa jadi sampai menyalahgunakan penggunaan alkohol ataupun juga narkoba. Lalu punya persahabatan atau hubungan dengan orang yang jauh lebih tua. Kemudian juga mengalami masalah kesehatan seksual. Lalu menggunakan bahasa seksual yang tidak orang tua duga. Kemudian tampak sedih atau menarik diri dan juga yang terakhir adalah masalah kesehatan mental ya. Tadi gue juga bisa sih ngutip dari yang mungkin dijelaskan sama bukunya Aurelie Moremans gitu ya. Bahwa ya dia ternyata menyadari dia mendapatkan tindakan itu juga ketika dia udah gede ya. Ketika dia udah mungkin lebih banyak referensi, udah punya pandangan yang lebih luas terhadap dunia dan flashback dia akhirnya ngerasa bahwa oh ternyata gue dulu mengalami hal-hal ini. Tentu saja ya dia dulu ngerasanya itu hal yang normal karena mungkin gak ngerti mana yang benar dan mana yang salah juga. Ya, ini lagi rame banget diomongin di mana-mana karena memang prosesnya sudah cukup lama, 16 tahun. Itu pada saat umurnya juga masih 15 tahunan gitu ya. Nanti kita bakal bahas sama psikolog yang akan bergabung bersama kita nanti ya. Buat ngobrolin hal yang satu ini. Jangan sampai ini akan terulang kembali kepada siapapun karena memang pada saat dia di usia muda mungkin dia tidak sadar kalau dia ada di dalam cengkeraman child grooming ini. Dia merasa bahwa ini adalah hal yang normal, padahal ya nggak normal. Dan kadang-kadang orang-orang di sekelilingnya juga akan sangat sulit membedakan apakah memang anak ini itu dalam kondisi yang dia secara mental tuh dikontrol sama orang lain atau memang keinginan dari si anak. Tapi kalaupun memang keinginan si anak, itu kenapa ada yang namanya anak di bawah umur. Karena di bawah usia tertentu, anak-anak ini tuh masih belum sempurna gitu si pembentukan otak depannya gitu ya. Itu bakal kita bahas sama psikolog apakah memang betul hal ini dan bagaimana cara untuk menanganinya agar tidak ada lagi namanya child grooming ke depannya. Betul gitu. sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan psikolog Ibu Meiti ya. Ibu Meiti nanti akan ngobrol-ngobrol juga sama kita secara virtual dan kita juga akan tanya-tanya banyak hal tentang Ibu karena sebetulnya gue ngerasa apa yang dilakukan sama Aurelie ini gitu ya, jadi membukakan mata untuk banyak sekali orang di sekitar kita gitu ya. Dan gue juga ngerasa bahwa it's make sense for her to finally write this book gitu. Karena gimana pun juga yo apa yang pernah terpendam tuh kalau gak dikeluarin tuh akan justru makin menggerogoti ya. Jadi mungkin dia tulis dalam bentuk karya, jadi buku apa segala macam. Tapi I know mungkin dia juga dengan melakukan ini dia merilis dan berdamai dengan dirinya akhirnya gitu. Meskipun akhirnya memang jadi panjang ya karena kan katanya ada beberapa pihak yang ngerasa tersentil kemudian jadi ribut gitu. Ya panjang deh kalau ngomongin kayak ginian gitu ya. Karena setiap orangnya, para aktor-aktornya ini gitu ibaratnya, ya mereka pasti akan merasa benar gitu dengan semua yang mereka lalui. Ya jadi kita susah juga buat ngebedain. Betul, dan mungkin kita juga yakin kamu sangat terpapar dengan berita ini karena hampir di semua sosmed, lo buka TikTok ada, lo buka X ada, lo buka Thread ada, lo buka Instagram juga ada semuanya. Semua orang lagi bahas ini dan lagi ramai banget, jadi kita juga nanti akan bahas. Baiklah, kalau gitu kita akan break sejenak. Boleh. Detik. Itu yang aku tunggu dari tadi ya. Kan kemana-mana ya. Boleh. Karena di hari Rabu Nanine ini. Rabu yang nanggung ini. Iya, kita pasti akan menemani. Jangan lupa pakai jaket yang tebel kalau misalnya masih mau berangkat ke kantor. Karena memang kondisinya lagi ding dong alias dingin. Oh dia model berputar. Aku lagi winter sonata ya. Winter sonata. Jujur. Tadadeng deng deng deng. Tadadeng deng deng deng. Menurut gua tuh jangan main-main deh dengan koleksi wardrobe-nya Transmedia. Keren. Gue sampai mikir apa kalau suatu hari gue pergi ke negara lagi winter, apa gue nyewa aja di sini?
Bagus-bagus tahu. Dan gue yakin ini mungkin bekas Ayu Ting Ting. Mungkin ini pernah dia pakai artis siapa. Begitupun dengan ini juga mungkin pernah dipakai Indra Herlambang. Iya benar. Pernah dipakai Mas Rian Ibram. Bener. Banyak lah gitu ya. Iya. Dan memang ukurannya juga selalu pas, gue juga nggak ngerti. Apakah gue yang kegendutan? Kadang kalau gue ngerasa kadang suka kegedean karena biar fit for all gitu ya. Semua bisa pakai, semua bisa muter. Kadang nggak cuma buat cowok doang, buat cewek juga bisa. Bisa. Gitu. Tapi di momen gue kadang-kadang suka dikasih jaket yang kekecilan, gue suka mikir, ini ukuran siapa ya? Apakah Jirayut? Apakah di Anwar BAB? Oh, siapa itu? Anwar Bab? Nggak tahu. Wah. Nggak tahu. Ex Master Chef. Oh, Tapi sekarang jadi pelawak. menarik ya. Jadi Ya dari presenter. namanya juga lawak sih, nama panggungnya juga Anwar BAB. Iya, sumpah Anwar Bab nama panggungnya. Enggak BAB atau Bab dibacanya? Nggak tahu. Tuh. Padahal kan dia bisa menamai kayak gue Indi Bab gitu. Tapi dia memilih Indi BAB gitu kan. Bab. Bab. Udah yuk. Memang kadang kalau udah mau break gini tuh suka nggak jadi break ya. Iya, kenapa ya kita tiap kali mau break malah ngomongnya jadi panjang banget. Iya, karena kayak satu lagi bisa ngeliat satu topik lagi. Jadi 10 topik kemudian. Dan nggak boleh kita mancing topik baru karena dari topik baru ntar akan beranak Iya pinak. kayak, tahu nggak ini juga? Nah, udah, ayo kita jeda dulu ya. Dari Aureli ke Anwar bapaknya udah jauh banget. Sampai bentar lagi juga gue akan cari tahu itu siapa sih. Dari gue yang nggak tahu, abis ini gue akan punya knowledge baru kan. Itu kenapa kita harus terus menyaksikan Detik Pagi. Betul. Seperti halnya bisa satu ini masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Semangat banget giliran kecerekan begitu. Karena aku udah kopi. Aku baru menemukan penemuan mutakhir Apa tuh, 2026. Kopi sachet. Kopi renceng, ice roast Aryo. Jadi ini menggunakan air es. Oh harus pakai air es. Iya. Cepet banget. Ini memudahkan hidup. Tadi gue bangga mempertunjukkan ini pada Bang Jack. Kata Bang, gue bilang, iya karena gue tahu ada orang rumah. Biasa kan di rumah gue kan banyak orang. Gue tahu dari Anval, editornya suami gue. Dia bikin ini terus dia tinggal aja di meja makan. Gue kayak, itu apaan Val? Ada itu ya kayak americano gitu deh. Hah? Gue langsung belilah di yang delivery 30 menit itu. Dan gue merasa ini best find. Terus kata Bang Jack, itu udah lama kali. Oh udah lama ya? Aku baru tahu Bang Jack. Hidden. Makasih ya. Hidden gak tuh? Ini gak hidden banget sih. Cuma baru tahu aja gue. Gitu. Karena gue udah mulai bosen sama kopi-kopi itu. Karena menurut gue gulanya Bener. segini. Terus. Jangan pakai gula. Pahit. Dek. Oh, Nggak enak. Kan di sebelahnya ada gula yang bisa ditambahin sendiri. Aku suka nambahin di situ. Ide bagus. Iya. Tadi pun aku pakai gula itu. Iya kan, aku juga. Iya. Oh, itu gue mari. Terus gue ngerasa kayak mingle lah sama kru-kru yang ada di sini karena gue juga bikin men. Iya. Gitu. Kalau kru di sini, berarti ngaduknya harus pakai itunya. Tau gak sih Iya, sachetnya? Enggak. Tapi di situ tuh ada kayak gelas diisi air gitu buat sendok bersama gitu yo. Kayaknya Tahu gue. buat bekas ngoceknya. Tapi lu percaya gak? Nah makanya terus gue mikir, gue sambil ngocek gue mikir, ini yakin gak ada yang Iya kan? Gini apa? Karena pasti ada yang keceplosan kayak, Iya. astagfirullahaladzim, tapi Terus celupin. lagi, dia juga tanpa bermaksud untuk sengaja Iya. kan gitu. Walaupun gue yakin pasti ada yang sengaja juga, tapi pura-pura gak sengaja. Iya. Gua itu astagfirullah sih. Iya udah dia gitu. Gue mah gak pernah akhirnya. Gue juga deh mending ambil sendok baru. Bener. Atau bawa sendok sendiri nanti Maya. Atau pakai sachetnya. Iya benar-benar. Apalagi kan ini gampang larut ya, gitu. Jadi mulai sekarang aku akan itu aja kopi-kopi insya Allah tanpa gula. Bener. Emang harus ada terobosan ya, karena kita udah masuk tahun keempat nih. Nah yo, dan tahu nggak apa drive terbesar gue? Gue kan Eh. lagi menyusui, jadi gue nggak bisa tuh treatment wajah. Oh. Kecintaan gue si salmon Gak apa-apa, DNA udah itu. oke kok, aman. Iya, tapi gue sugesti ya kayaknya, karena gue baca bahwa yang bikin muka longsor dan kelihatan cepet tua tuh adalah gula. Oh iya bener, itu setuju gue. Iya kan, jadi mukanya tuh kayak turun, kayak keriput karena penyebabnya dari gula. Makanya gue tuh kayak, aku akan berperang dengan gula meskipun susah. Namun, Dicoba dulu aja. oh iya, Gitu. gak apa-apa, yang penting niatnya ada. Terus nggak tiap hari lah gue gitu. Terus kayak kemarin kan gue lagi sering bikin si roasted milk tea itu kan, Iya. itu kan gulanya jahanam yo. Kayak apa sih, si tehnya cuma 2 sendok makan, gula merahnya si palm sugarnya itu 6 sendok makan. Kan dari dulu udah dikasih tahu Gitu. sama
Mami Alfi juga. Makanya. Gula, 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 gula. Gua Gitu. kira Mami Odi Detik Food. Nggak ada. Mami Alfi. Makanya ada lagunya gua sih. Kenapa gua aduh kaget tapi gak kaget juga gimana ya? Mana mungkin suamiku tidur di rumahmu. Kalau tak na 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 gula 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 gula. Liriknya ini deh, perempuan naif banget sih. Mana mungkin suamiku tak tidur di rumahmu? Ya kalau udah ketahuan tidur di sana ya udah jelas tidur di sana. Mana mungkin suamiku tak tidur? Liriknya tuh gini. Mana mungkin suamiku tidur di rumahmu kalau tak kau sajikan gula gula gula. Jadi kayak perempuannya penggoda gitu. Iya, Menebar gula. bener. Karena kalau menebar garam biar ular nggak masuk. Ular gak masuk. Nah tapi dari lagu itu gue tuh kayak nggak mungkin karena cowok juga kadang-kadang gatel. Gak ada gula juga dia dari manis. Iya, lihat Bang Jack ya kan. Saksi nyata adanya. Gak usah disuguhin gula juga dia menyamperin sendiri. Dia lagi santai. Betul gak? Dia posisi lagi santai. Lagi ngobrol sama rekan lama Iya. Kanti Lamo nih lagi berkunjung. Pas gue bilang, lihat Bang Jack dia Temen cuma lama. gitu. Gitu. Lu kan pernah kerja di sini. Mau enggak? Lupa Anda. Lu kan teman kita semua. Iya. Lu dulu punya segmen khusus jalan-jalan itu ya. Bener. Gue sangat menanti sih segmen itu kembali. Main 10 menit mah. Segmennya mau kembali, orangnya enggak. Kita sih tergantung SDM ya. Apakah ada atau tidak SDM-nya? Berbinar. Cerah. Benderang. Aduh. Bang Jack diem aja. Apa? Nggak bisa dionerin. Dia juga kadang-kadang suka mau menjebak kita supaya kita ngomong nih. Lo harus hati-hati nih sama dia Bang. Emang kadang aku tuh gak boleh latah-latah banget. Iya. Jangan Nggak boleh- didengerin kalau nggak gitu. boleh copy paste banget tapi Harus tuh kayak difilter kalau sama langsung dia. nggak bisa sekonyong-konyong aku sebutin lagi gitu ya. Kadang aku suka lupa. Aku masih belajar untuk hal yang satu itu. Gak apa-apa, namanya juga hidup harus belajar. Betul. Terus belajar. Kita juga mau nanya sama seorang Brigadir Aniza. Ketika dengar lagu gula 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 gula. Apakah Brigadir Aniza tahu lagu yang satu itu? Selamat pagi Brigadir Aniza. Selamat pagi. Jujur. Iya Jujur. Isa, gue aja gak tahu demi Allah emang cuma si Aryo nih yang hasanahnya Bion. Siapa tahu Brigadir Aniza tahu? Tahu lagu itu gak? Tahu. Tuh kan, lihat. Balad aing tah, ye tah balad aing, kieu pisan jeung aing tah, ye. Gula, Ye. gula, Ye. gula. Dia aja tahu. Ih, itu lagu terkenal banget dari Umi Alfi ya gak sih? Betul. Kayaknya aku pengetahuan dan itu baru per Ayu Ting Ting yang gitu-gitulah, baru per siapa yang nyanyi Asian Games juga, Via Valen Via Valen. gitulah. Lu belajar tuh dari yang OG-nya. Nggak tahu itu mah paling gue juga paling mentok gue Bang Roma. Ya, Bang Kurang Roma kalau tuh yang cewek-cewek seangkatan sama Umi. Iya tapi itu doang, dia doang udah. Tahu tapi nggak tahu lagunya yang mana. Maksudnya nama-nama legendnya gue tahu kayak siapa mamanya Devano tuh Iis Iis Dahlia. Dahlia. Tapi yang nggak tahu lagunya yang mana gitu. Oh. Ya mungkin makasih ya dari situ aku tahu gula, gula, gula. Dan kalau nyanyi lagu itu harus dibarengin sama goyang bahu. Karena kayak bareng gula 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 gitu. Gula. Enggak, Gitu enggak, dong. Umi Afi enggak centil. Gulanya biasa aja, gula gitu. Brigadir Aniza, si balat aing. Apa kabar pagi hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat Kak. Kak Arya, Kak ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, juga. bener. Karena kita ini 2 hari sebelum ketemu long weekend nih ya. Tetap dibahas sama ini. Jadi kayaknya fokusnya ini tuh cuma long weekend aja. Dia gak peduli sama yang lain. Nggak, gue tuh kadang entah kenapa ya kalau mendengar kata libur gue happy banget meskipun gue juga di rumah juga bete ngapain gitu. Jadi itu kayak kontradiktif dalam hidup aku lah. Tapi kan yang namanya libur emang kita butuhkan kan. Bener. Untuk recharge. Gula, gula, gula. Daripada panjang. Brigadir Aniza silakan laporannya. Monggo. Silakan Terima laporannya. kasih Arya dan juga Indi serta selamat pagi Detikers. Kembali saya Brigadir Anissa untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas yang di kawasan CPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Selipi yang
Grogol melalui jalur arteri pada saat ini masih terpantau dalam keadaan kondusif lancar, begitupun arah tol Airport Jalan Prof. Sudiatmo yang akan mengarah ke tol dalam kota Jakarta. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Barat kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Tanjung Sari, Sumedang. Arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan mengarah ke Sumedang pada saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga kami informasikan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, kami menghimbau bagi para pengendara roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan dari arah sebaliknya juga pada saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara karena banyaknya angkutan umum di kawasan ini yang berhenti di median jalan yang mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk yang akan mengisi bahan bakar pada saat ini. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jogja, tepatnya di kawasan Pasar Gamping. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan mengarah ke Purworejo, begitupun untuk arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena banyaknya pejalan kaki yang akan menyeberang, mengingat di kawasan ini minim akan jembatan penyeberangan. Dan untuk yang terakhir kita akan menuju ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan mengarah ke kawasan Mandaan, begitupun untuk arah sebaliknya untuk saat ini masih terpantau ramai dan lancar. Kami menghimbau untuk selalu tertib dan berhati-hati dan juga mengingat di kawasan ini merupakan pertemuan arus lalu lintas. Kami menghimbau untuk selalu tertib dan juga memperhatikan arah dan himbauan tugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Indi dan Arya di studio. Terima kasih Brigadir Niza untuk laporannya. Terima kasih banyak ya. Gue ketawa gula-gula tadi sampai dari yang kedinginan sampai keringetan ya. Sumpah, sampai kayak tiba-tiba kok gerah. Hampir ke distract ya Kak, aku juga. Tapi kan kamu udah tahu lagunya Kak Niza. Kalau aku kan something new banget buat aku, makanya menggemparkan banget. Ya, tapi gue yakin Brigadir Niza tuh kayak nggak akan expect tiba-tiba ada lagu itu di Detik Pagi. Dia akan berpikir lagu Detik Pagi nggak ke situ arahnya, gue yakin. Gula. Gue dengerin dulu. Kalau Umi Elvi yang itu kayak Cleopatra atau nggak lu? Nggak mau, gue takut makin nempel kalau denger penyanyi aslinya. Ini aja udah membayang-bayangi pikiranku ya. Gitu. Abis itu kita belajar lagu Evita Mala ya. Yang mana? Selamat Itu tahu. malam, Duhai kekasih. Gitu. Benar. Di dalam tidurmu. Itu tahu nggak kalau lagu itu Brigadir Niza? Tahu lagi. pasti. Ini kalau Umi Elvi tahu, Evita Mala pasti tahu. Bisa. Oke, Brigadir Niza, makasih banget ya udah mendengarkan gula. Dadah. Aduh, capek banget gue. Aduh. Kita berterima kasih pada beliau bukan karena laporannya, tapi karena sudah mau mendengarkan gula-gula. Makasih loh. Dia juga ternyata tadi nggak kuat, dia ingin tertawa. Kata dia kayak harusnya nggak gue pasang ini headphone apa namanya ear monitor dari awal ya. Kenapa gue harus mendengar percakapan dua orang aneh ini gitu. Dan kayak gila pagi hari banget nih nyanyi lagu gula-gula. Justru kan itu untuk menaikkan mood ya. Untuk menyemangati hari Anda yang nanggung. Ini kita midweek ini hitungannya ya. Iya benar, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, jujur. Tumben, biasanya kalau ini nggak kerasa, kerasa banget. Jujur yang ini nggak berasa. Ini aman. Aman. Oh, karena Senin kamu nggak masuk Benar, kemarin. kan setelah dipikir-pikir iya. Kayak minggu ini hari aku cuma 3. Sisanya aku cari kegiatan lain lah. Kata gue mah kalau 3 hari apa nge-bablasin sih. Enggak sih, sayang yuk. Karena lumayan juga setelah dihitung-hitung. Itu tuh uang loh. Iya benar. Itu tuh uang ternyata. Lagi-lagi uang. Uang. Kalau ini lagunya kayak gitu kan? Lagi-lagi uang. Love is money. Love is money. Love is, my love for money is so big. Karena kayak hamba uang gue mah bener. Gue mah gak akan keluar rumah kalau gak ada uangnya. Ini nyembah apa? Uang segede pintu. Sumpah, gue mah dari pas waktu kuliah juga organisasi cari pengalaman. Sorry, gue udah berpengalaman, gue mau yang dibayar gitu. Itulah kenapa di momen ini kita akan ngobrol sama psikolog ini. Untuk tahu kondisi psikologis ini. Iya, kenapa ya gue tuh materai banget gitu. Kayak kalau gak ada cuannya aku gak berangkat gitu. Apa yang membuat ini menjadi hamba uang? Itu Karena sebenarnya
karena aku ngerasa kalau gue punya uang tuh I have control over myself. Oh. Gitu. Tapi gue percaya segala sesuatunya tuh pasti ada sebab akibatnya dan ada alasan psikologisnya juga. Iya dong, pastinya Iya, dong. karena gue waktu kecil itu sama nyokap gue kalau misalnya apa-apa fasilitas ditarik. Jadi misalnya kayak kamu gini, mana handphone? Diambil. Terus kayak gue nangis di kamar sendiri, gitu. Terus gue nelfon temen gue, dimarahin juga, gak boleh pakai telepon, gitu. Pokoknya di apa istilahnya? Di grounded lah gitu iya, ya. semua fasilitas Nggak dicabut boleh. gitu ya. Dari situ gue bersumpah gue akan beli itu semua pakai uang sendiri. Gitu. Jadi dari situlah gue beli handphone pertama kali SMA ya kayaknya apa? Enggak, kuliah semester awal lah gitu. Gue beli mobil sendiri kuliah semester akhir karena gue ada drive-nya gede. Cuma gimana pun juga gue akhirnya percaya bahwa semua tuh datang dengan alasan sendiri. Mungkin kalau gue nggak punya masa lalu kayak gitu, gue nggak akan semangat Indi yang sekarang gitu. Bahkan sekarang Indi ketika waktu itu kecil teleponnya ditarik gitu Ditarik. ya. Sekarang Indi beli saham Telkom kan. Wah, Jadi amin. kayak telepon Telepon provider aku itu 7274 kali itu udah gua beli. Iya. Walaupun cuma sahamnya, tapi gue pemilik. Gitu kan. Minimal aku nge-MC di sana udah sering lah. Dimulai startingnya dari situ Dimulai dulu. dari situ dan kadang nggak dinego, keren. Top. Emang perusahaan telekomunikasi mantap. Gitu. The best. Jadi aku tuh kayak lagi-lagi Tapi emang banyak banget kejadian-kejadian yang kita waktu kecilnya mungkin nggak ngenakin. Itu kemudian akan berdampak pada saat kita dewasa, ya kan? Makanya ada orang yang bilang kayak childhood trauma lah, ya, apalah apapun gitu. namanya ya. Iya. Jadi issue ada lagi. Iya. Terus childhood trauma. Terus Karena kan kalau di isu katanya karena memang kehilangan sosok orang tua, terutama ayahnya kan. Karena ternyata perannya penting gak cuma buat anak laki-laki, buat anak perempuan juga sama. Intinya ya yang bagus itu yang utuh memang ada dua Iya, gitu. Nggak iya. bisa salah satu doang lebih dominan lah, lebih ketimpangan. Nah kalau gitu. ada kasus child grooming itu menurut kamu karena apa, Di? Menurut pandangan kamu ya, kamu kan bukan psikolog nih. Menurut pandangan kamu orang awam. Ya karena semua terjadi karena ada kesempatan dari pelaku. Waspadalah. Itu tapi bener yo. Ya kadang kita juga nggak bisa nentuin ya kondisi lingkungan seseorang gimana, bisa ideal apa enggak. Kayak mungkin nih apalagi kalau misalnya cerita yang lagi viral ini ya, dia kan di dunia entertainment. Mungkin dia juga ketemu sama orang barunya tuh langsung gede banget gitu loh. Dibandingin kita-kita yang mungkin cuma sekolah doang, ya lingkungannya kan itu lagi, anak-anak seumur kita lagi, paling yang gede-gedenya guru. Meskipun gue juga jadi mikir ya, kalau hal-hal kayak gini terjadi tuh bisa ke siapa aja, termasuk yang mungkin ada guru di sekolahnya mungkin bisa kayak gitu, atau mungkin pembina ekstrakurikulernya yang kakak-kakakannya apa gimana gitu. Cuma mungkin menurut gue ini kansnya gede banget karena dia ibaratnya masih usia kecil tapi udah masuk dunia kerja, jadi ketemu sama berbagai macam orangnya tuh udah luas gitu. Kayaknya di situ sih. Atau mungkin bisa jadi karena kurangnya perhatian. Jadi dia ketika ada orang yang masuk ke dalam hidupnya dia dan memberikan begitu banyak perhatian yang besar gitu ya, sehingga dia akhirnya ngerasa nyaman dan dia nggak ngerasa kalau dia sebenarnya ada di bawah kuasa seorang ini. Secara perlahan dikontrol lah sama orang ini dan dia ngerasa nyaman-nyaman aja. Ya padahal sebenarnya harusnya nggak gitu. Bisa jadi sih, karena gue juga pernah baca ya, terutama kalau perempuan itu katanya supaya dia bukan standarnya tinggi ya, tapi maksudnya kalau dia cintanya penuh gitu ya, jadi dia ditawarin sama cinta di luar tuh agak susah. Karena dia ngerasa ngapain gue nerima lagi cinta dari luar, toh cinta yang gue punya tuh udah cukup gitu, tangki cinta gue udah penuh. Katanya sih bisa jadi kayak gitu juga, tapi kan gak bisa disamaratakan ke semua orang ya gitu. Makanya tadi gue juga berasumsi bahwa ya ini case-nya apalagi beda lagi gitu, si orang yang mengalami kejadian ini tuh gak dialami sama semua orang, yaitu udah terjun ke dunia industri pekerjaan, apalagi industri hiburan di usia yang sangat belia juga. Nah itu tadi adalah apa yang kita coba pahami dari kejadian child grooming yang lagi ramai dibicarakan di mana-mana. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan langsung ngobrol sama seorang psikolog yang juga ini kayak keluarga Detik Pagi banget, sudah sering kali bergabung bersama kita dan terima kasih kali ini masih mau bergabung bersama kita. Ada Ibu Meiti Arianti. Selamat pagi Bu Meiti. Halo Bu Meiti. Ibu selalu signature dengan hijab kuningnya, emang gampang teridentifikasi. Aku tadi baru mikir, Ibu hari ini pakai hijab warna apa ya, ternyata warna kuning lagi. Biar ceria terus ya Bu ya, meskipun Jakarta lagi mendung. Kata Bu Meiti, ini mah pengen bikin Indi seneng aja supaya Indi happy. Makanya Biar ceria ya Bu ya. Meskipun kita bahas topik yang kayaknya lagi bikin sebagian orang nggak ceria sih membacanya. Ada yang katanya jijik, bacanya mual. Ada yang bahkan nggak sanggup baca ceritanya sampai selesai. Bahkan aku aja nggak mau memulai sih Bu.
Aku baca cerita potongan-potongannya aja udah kerasa sedihnya sampai di sini. Di mana? Yes. Di sini, di dalam hatiku. Nggak usah, kita nggak kerasa ada. Maaf Bu ibu, Meti, maaf bu. tapi kita mungkin mulai dari yang paling dasar dulu deh ya. Mungkin ada di antara detikers yang masih belum ngeh tentang pengertian dari child grooming itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, tadinya tuh saya diundang ke studio ya, tapi karena harus ngajar, jadi akhirnya kita zooming. Padahal pengen banget ketemu Anda berdua. Oh, sama. Ya bu, nggak apa-apa, next time ya kita akan bertemu Oke. lagi di studio. Ini Bu lagi nge-child grooming kita ya? Astagfirullah. Iya benar Emang ya. kita child? Gak usah ngaku-ngaku child deh. Kata Bu Meti, iya ya emang bener. Aku ada child. Oke. Child vintage ya. Oke, Mas. Jadi child grooming itu kan sebenarnya proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku dan itu dilakukan secara bertahap untuk membangun hubungan emosional, kepercayaan dan ikatan dengan seorang anak. Biasanya kan karena anak atau dengan anggota keluarganya dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual. Nah, itu sih sebenarnya yang dasar yang perlu diketahui. Dan menurut saya memang perlu banget nih Mas kita bicarain gitu ya saat ini. Karena kan penetrasi teknologi digital itu kan masif banget. Ya. Apalagi di sosial media, game online. Nah, jadi orang tua tuh perlu banget tahu dan paham bahwa di luar sana ancaman seringkali datang bukan melalui kekerasan fisik di awal, melainkan melalui perhatian semu dan manipulasi perasaan yang terlihat normal dalam tanda kutip, tapi sangat berbahaya bagi jiwa anak. Bu, sorry Bu, motong dikit. Tadi kan terakhir Ibu bilang bahwa sebenarnya yang dikatakan oleh Ibu sendiri dari child grooming adalah garis finishnya berarti ke arah seksual sebenarnya. Ya, eksploitasi. Eksploitasi secara seksual. Nah, Yes. awal mulanya Bu, ibaratnya ini seorang anak kemudian bisa tanpa ia sadari, kita lagi ngomongin dari si korban dulu ya Bu ya. Si anak ini kemudian menjadi korban dari child grooming, itu sebenarnya karena apa sih Bu? Apakah karena memang dia longing untuk mendapatkan kasih sayang atau mungkin mendapatkan perhatian dari orang yang umurnya lebih tua atau seperti apa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya itu tuh kayak bertahap sebenarnya Mas ya, proses terjadinya gitu. Nah, biasanya metodenya itu kan bukan paksaan fisik, melainkan manipulasi psikologis yang halus dan sistematis gitu. Nah, itu dibungkus dalam bentuk perhatian, kasih sayang, serta dukungan emosional. Nah, sehingga pelaku secara perlahan itu mengaburkan batasan antara yang namanya hubungan sehat dengan eksploitasi. Nah, sehingga korban tuh ngerasa dirinya itu spesial gitu, atau dia merasa dicintai. Sementara orang yang di sekitarnya si anak itu atau korban itu menganggap itu hal yang wajar gitu, karena oke, orang dewasa sayang sama anak kecil terus kemudian memberikan perhatian, jadi peduli gitu, ibaratnya peduli dan punya jiwa sosial yang tinggi. Nah oke, nggak ada masalah gitu. Nah justru kondisi ini yang menciptakan yang namanya distorsi realitas, di mana tindakan berbahaya justru terlihat seperti hubungan sukarela. Jadi kayak ya kita sama-sama mau, kamu mau aku mau gitu, sehingga rasa malu dan ketertarikan emosional seringkali itu membungkam korban untuk akhirnya jadi tidak melaporkan kejadian ini, atau bahkan dia tidak paham bahwa bentar, ini kayaknya saya lagi dimanipulasi nih, atau saya lagi dijebak nih, itu nggak sadar teman. Gitu. Oke. Nah Bu, kalau gitu peran orang tua di sini tuh seperti apa Bu? Karena kan mungkin kenapa bisa sampai akhirnya si anak itu memilih untuk kok lebih percaya sama orang yang dia baru kenal, ya kalau dibandingin dengan umurnya dia ya, katakanlah mungkin dia ambil tengah-tengah, dia 15 tahun, dia mungkin baru kenal orang ini, let's say baru 2 tahun bahkan, tapi dia lebih memilih percaya sama orang 2 tahun ini dibandingin sama orang tuanya yang udah ngebesarin dia misalnya 15 tahun nih. Apakah di situ tuh karena memang udah pasti nih berarti si child groomernya ini jago banget nih sampai bisa memanipulasi si korban, atau di situ juga mungkin ada kelengahan dari orang tua lah yang akhirnya juga si anak lebih percaya sama eksternal keluarganya dia dibandingin sama orang-orang terdekatnya dari dia lahir. Oke, sebenarnya kalau kita lihat secara psikologis, Ibu, aduh lagi seru banget. proses grooming itu berlangsung kan ada beberapa tahap yang sistematis gitu loh Mbak. Dimulai dari misalnya si pilih target dulu, gitu. Pilih target yang rentan. Biasanya yang rentan itu anak-anak yang kurang kasih sayang, terus kemudian anak-anak yang kurang perhatian, gitu. Terus kemudian anak-anak yang butuh validasi, gitu misalnya. Nah itu rentan banget tuh.
diikuti dengan pembentukan kepercayaan melalui perhatian yang intens. Jadi anak itu merasa divalidasi oleh orang dewasa tersebut. Pelaku kemudian melakukan isolasi emosional tuh, diciptakanlah jarak antara anak dengan orang tua atau anak dengan keluarga terdekatnya gitu. Nah, sehingga mulailah tuh yang namanya normalisasi seksual, biasanya melalui percakapan, nyerempet, dewasa, hal yang dewasa, menguji si korban ini sampai di mana sih pengetahuannya seksual, misalnya begitu. Nah, setelah kejadian itu, gitu misalnya setelah nanti akhirnya mereka punya rahasia khusus nih dalam tanda kutip, karena udah ngomongin hal-hal yang kayak begitu. Nah, terciptalah yang namanya ketergantungan. Jadi si korban merasa ketergantungan, ada rasa hutang budi, pelaku akhirnya jadi melakukan eksploitasi dan akhirnya ada ancaman atau manipulasi. Nah, kemudian ada yang namanya rasa bersalah untuk menjaga kerahasiaan hubungan tersebut, sehingga korban tuh jadi merasa terjebak dalam ikatan emosional yang destruktif dan itu sulit dilepaskan. Jadi ketika orang tua nggak sering ngobrol sama anak, nggak ada komunikasi, nggak disampaikan gitu ya. Nah, hal itu yang akhirnya mengakibatkan si anak jadi mencari perhatian ke tempat lain. Gitu. Si orang dewasa yang tadi, karena dia nggak dapetin itu di dalam keluarganya. Iya, Bu, kadang selalu sampai di titik ini gitu, apalagi kan aku juga orang tua baru ya. Emang jujur agak susah ya Bu ya untuk tidak menyalahkan orang tuanya, karena gimana pun juga ya memang harus orang tua yang mendekatkan diri ke anak, nggak mungkin gitu anak yang akan automatically terbuka sama orang tua kalau orang tuanya nggak merangkul gitu supaya dianya akhirnya mau cerita gitu. Akhirnya di situlah Bu kalau udah terjadi kan susah ya Bu ya, maksudnya lebih baik mencegah daripada mengobati, balik lagi ya. Betul sekali, makanya ada tuh Mbak, orang tua itu perlu waspada terhadap beberapa perilaku-perilaku yang kira-kira bisa dilihat gitu, bisa diobservasi sama anak. Misalnya nih, contoh, tiba-tiba anak jadi nutup diri, atau bahkan yang tadinya ceria jadi tidak ceria gitu, atau malah kebalikannya, yang tadinya tidak ceria, nutup diri, tahu-tahu jadi ekspresif banget gitu. Nah, terus kemudian lihat perangkat-perangkat digitalnya atau lihat apa barang-barang dia. Siapa tahu ada gadget yang baru, ada hadiah, mungkin boneka dan lain-lain. Nah, mulai tuh kita harus waspada. Terus kemudian lihat anak kita itu sudah mulai namanya rahasia-rahasiaan gitu. Ada rahasia yang tidak bisa dibagikan gitu kan kepada keluarga. Nah, secara emosional anak itu biasanya tuh suasana hatinya jadi berubah gitu, ekstrim, ada yang mendadak tiba-tiba langsung kayak stres gitu, depresi dan lain-lain, narik diri dari lingkaran pertemanan. Nah, atau mulai justru dia pengen tahu banyak terkait misalnya perilaku seksual yang melampaui batas usianya gitu. Nah, ya itu perlu diwaspadai gitu. Terus kemudian ada uang, tiba-tiba ada pulsa, perasaan nggak beli pulsa, kok kamu udah punya pulsa gitu misalnya. Nah, itu harus waspada. Nah, terus kemudian cek ada sosok orang dewasa asing nggak di sekitarnya yang terus-menerus memberikan perhatian atau yang berlebihan. Dan itu biasanya mereka akan, kalau orang dewasa itu biasanya dia mencoba untuk mengisolasi anak supaya lepas dari pengawasan orang tua. Nah, ini sinyal bahaya tuh. Jadi harus hati-hati orang tua. Wah gila, berarti sebenarnya tugas orang tua tuh Berat banget. seberat itu. Karena kan seringkali ini apalagi zaman sekarang gitu ya, pemberian hadiah itu seringkali nggak kelihatan dengan mata kan. Ibaratnya dikirimin pulsa, dikirimin ditransfer uang, zaman sekarang ada e-wallet di mana-mana, bank online juga, bank digital juga makin banyak, sehingga kalau ditransfer tuh mungkin bisa jadi orang tua juga nggak tahu gitu kan. Tapi kita beralih, coba kita mau melihat dari sisi sang pelaku deh, si child groomernya ini. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu kemudian menjadi seorang child groomer sih Bu? Gimana? Apa yang membuat seseorang itu menjadi seorang child groomer? Maksudnya, apakah memang dia ini juga si pelaku ini kemudian juga mengalami kondisi mental yang juga kurang baik gitu, sampai akhirnya dia melakukan hal itu kepada anak di bawah umur, Bu? Iya. Atau simply emang doyannya tanda kutip anak kecil gitu Bu? Iya, misalnya pedofilia gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh pasti psikologis banget Mas. Kita lihat pasti ada trauma masa lalu sih. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba mengalami sesuatu gangguan ibaratnya tuh tanpa ada latar belakang. Sama ketika saya bilang bahwa orang jadi misalnya pelaku pembuli karena sebenarnya dia dulu dibully. Nah, hal ini juga bisa terjadi. Bisa jadi dulu waktu dia masih kecil itu juga korban. Gitu, korban orang dewasa, terus kemudian mungkin ada trauma pengasuhan di masa lalu, itu juga sangat pengaruh. Terus kemudian cek lingkungan dengan siapa dia bergaul, bisa jadi dia awal-awalnya mungkin ikut-ikutan, terus kemudian ngerasa kayak senang, atau mungkin dia terlalu merasa mungkin dulu waktu di orang tuanya itu ada superior inferior misalnya gitu kan, yang terlalu dominan, sehingga akhirnya pada saat dewasa dia nggak bisa, dia
merasa sangat dominan, tapi ketika dia berhadapan dengan sesama orang dewasa, dia kan jadi bukan dominan, dan dia bisa melakukan itu ke anak-anak, gitu. Ke anak-anak itu lebih resesif, lebih power orang dewasa jadi lebih besar daripada anak kecil gitu. Nah, itu dia bisa mempengaruhi anak-anak karena yang masih tersebut gitu, Mas. Tapi bisa dibilang berarti si pelaku ini bisa jadi adalah korban juga ya? Bu, kalau gitu korbannya dalam bentuk apa, Bu? Karena kalau misalnya dia pernah jadi korban child grooming sama di masa-masa dia sebelumnya, nah itu menyangkut ke, aku mikir bahwa apakah child grooming ini hanya terjadi kepada perempuan saja, yang mana artinya pasti pelakunya adalah laki-laki gitu. Kalau dia mungkin mengalami trauma dari hal yang sama, dia pernah juga jadi korban child grooming, apakah bisa jadi si cowok itu tuh dapat perilaku child grooming dari perempuan dewasa kah atau gimana, Bu? Oh, kebanyakan tuh sebenarnya laki-laki, Mbak, melakukan itu ke wanita gitu. Gitu. Karena kan sosok laki-laki itu biasanya superior dan dominan ya. Biasanya yang kita pahami gitu. Nah, sehingga memang kalau misalnya trauma masa lalu bisa jadi lebih ke pengasuhan sih sebenarnya. Bagaimana orang tuanya itu memperlakukan dia sebelumnya. Gitu. Terus kemudian mungkin ada trauma masa kecilnya dengan perempuan gitu. Dengan wanita dewasa maksud saya, jadi dengan ibunya misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi sampai pada saat dia dewasa, dia nggak bisa apple to apple sama laki-laki perempuan dewasa, tapi malah justru nyarinya anak kecil yang bisa dia pergunakan gitu untuk memanipulasi dan lain-lain, sehingga dia masih tetap dalam kontrolnya. Nah Bu, ini juga aku jadi inget ya dulu waktu kecil kan kalau belia tuh, apalagi aku sebagai perempuan inget banget tuh mulai banyak yang pacaran-pacaran tuh di lingkungan aku waktu kita masih kecil tuh pas mulai SMP lah ya. Ada sih yang pacaran dari SD, aku misalnya gitu ya. Tapi waktu SMP tuh udah mulai banyak kan Bu yang pacaran. Nah, kita tuh pernah kaget Bu, ada temen aku yang pacaran kelas 1 SMP nih ya Bu ya, pacarannya tuh anak kuliah, dan anak kuliah tuh kuliah tingkat akhir. Sampai kadang kalau kita ngobrol sama dia tuh, gimana sih kalau bisa sih pacaran sama anak kuliahan, ketemunya di mana gitu. Terus kadang kalau dia ngedate tiap hari Sabtu, kita tuh kayak, pengen ikut dong, pengen lihat cowok lu yang mana gitu. Nah, dari situ ada obrolan salah satu temanku yang katanya dia bilang, aku diajarin apa sama mamanya, apa sama kakaknya gitu ya. Kan itu kan masih underage ya Bu ya. Berarti kelas 1 SMP tuh 13 tahun, bahkan mungkin ada yang masih 12 tahun ya Bu ya. Karena mungkin dia angkatannya agak turun gitu. Jangan mau sama yang umurnya jauh di atas kita. Karena bisa jadi itu adalah, kalau kata anak zaman sekarang, red flag Bu. Mungkin bisa jadi dia tuh gak laku di cewek-cewek seangkatannya. Kalau itu dia ngejarnya anak kecil, tapi beda kalau mungkin tapi beda mungkin kalau si ceweknya udah jaraknya gede tapi udah dewasa gitu, itu lain cerita ya, mungkin udah 25 tahun atau mungkin udah 27 tahun gitu, jaraknya jauh itu kan banyak ya gitu. Cuma kalau ini jaraknya jauh tapi anaknya emang masih kecil gitu Bu. Iya, betul. Itu bisa saja sih terjadi. Makanya kan kita perlu bekali anak ya. Maksudnya kita perlu membekali mereka untuk tahu perbedaan relasi yang sehat dengan relasi yang sudah masuk dalam ranah grooming. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gitu, misal orang dewasa itu harus menyampaikan ke anak bahwa perbedaan yang paling mendasar antara relasi sehat, karena kan kadang-kadang mereka nggak bisa bedain. Terus gimana saya ngebedain antara emang dia sayang beneran sama saya dengan enggak gitu. Betul. Atau misalnya yang grooming. Nah, perbedaan mendasarnya itu ada pada transparansi dan batasan. Jadi boundariesnya gitu. Jadi relasi yang sehat itu antara anak dan orang dewasa itu kan pasti terbuka, Mbak. Gitu. Mendukung kedekatan anak dengan keluarganya. Tujuannya pasti untuk membangun potensi si anak. Nggak ada motif tersembunyi. Gitu. Sebaliknya, grooming kan sifatnya eksklusif dan penuh rahasia. Ini timelinenya gitu. Di mana pelaku itu emang sengaja membangun ketergantungan emosional yang intens. Gitu. Terus kemudian memberikan keistimewaan yang tidak wajar, terus secara perlahan mengisi nih emosi si anak, terus tapi di lain sisi itu dia mengisolasi anak dari perlindungan orang tua untuk kepentingan pribadinya dia, si pelaku. Nah, dalam relasi sehat, otoritas orang dewasa itu kan digunakan untuk melindungi, gitu. Sedangkan kalau grooming, otoritasnya disalahgunakan untuk memanipulasi dan mengaburkan batasan moral, dan memutus jalan akhirnya jadi ada eksploitasi di situ, gitu. Oh iya Jadi sih. kita bisa ngeliat tuh sebenarnya kalau misalnya memang arah tujuannya kemudian lebih membatasi si anak itu, kemudian Makanya yang paling dekat sebenarnya ketika kita bicara tentang toxic relationship gitu kan sama aja. Itu kan menggunakan cinta gitu. Nah, atau KDRT Mbak yang terus berulang. Terus kemudian dia nggak bisa jauh, dia nggak bisa pisah dari suaminya, dia nggak bisa untuk cerai dari suaminya. Karena sebenarnya di awal itu sudah ada manipulasi psikologi sebenarnya. Dibuat ketergantungan, rasa cinta.
Kalau dulu bahasanya tuh ada yang namanya Stockholm Syndrome. Yang ketika Mbak ini atau Mas Edo pernah dengar dia jatuh cinta sama penculiknya? Iya. Karena katanya dia tuh ibaratnya ditortur tapi dikasih bantuan juga at the same time with the same person ya Bu ya. Jadi terus aja berulang, either di KDRT tapi habis itu kayak di love bombing lagi gitu. Jadi terus aja jadi dia ngerasa nih orang nyakitin gua tapi by the end of the day cuma dia juga yang akan menyelamatkan gua gitu ya Bu ya. Betul, karena ada cinta di situ nanti. Aduh maaf sayang, saya nggak bermaksud begitu. Saya akan berubah, saya nggak akan mengulanginya lagi. Terus kemudian oke, kita maafin lagi. Nanti besok begitu lagi. Terus nanti sujud minta maaf dan segala macam. Drama deh ya Bu. Kita kalau dan hidup bersama kan pasti ada rasa kasihan ya. Makanya kenapa yang waktu itu penculik yang Stockholm Syndrome itu kan justru dia jatuh cinta sama penculiknya karena kan sering ngobrol bareng. Terus kemudian dia kok dikasih perhatian, didengerin, dikasih makanan dan lain-lain. Itu kalau bahasa kitanya Witing Tresno jalanan Soko Kulino. Karena selalu ketemu jadi ujung-ujungnya jadi jatuh hati ibaratnya kayak gitu. Karena karena familiar lama-lama Karena familiar, tapi ya benar juga yang disampaikan bahwa salah satu ciri-cirinya adalah ketika misalnya si pria dewasa ini kemudian membatasi si anak ini yang terlalu berlebihan dengan posesif lah, membatasi bahkan ketemu sama keluarganya dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah bagian dari si child grooming ya, dan memang pasti ada tujuan tertentu. Salah satunya adalah si akar seksual ibaratnya. Karena kalau misalnya dia cuma ngasih bantuan-gantuan aja juga menurut aku di zaman sekarang, ya nggak mungkin juga kalau emang si orang tua ini, pria tua ini misalnya mau bantuin anak kecil, lu mendingan jadi ikutan gerakan otak menurut gue. Gerakan orang tua asuh kalau misalnya cuma mau bantuin duit doang. Iya bener sih, karena aku inget banget ya. Pasti ada udang di balik batu soalnya. Ada udang di balik bakwan, bener banget gitu ya. Teman aku yang waktu kelas 1 SMP itu pacaran sama anak kuliah tingkat akhir itu, aku inget banget. Dia tuh, kita kan dulu masih SMS Rp350 ya. Jadi dia tuh suka kayak, iya aku dibeliin pulsa nih sama pacar aku. Aku gak akan sebutin nama teman aku, tapi nama cowoknya Edi ya. Edi. Edan nih. Edan deh ini. Dan dia tuh suka kayak nonton nih misalnya, mereka kan kerjanya sama lah kayak kita tiap Sabtu gitu ya. Karena kan sampai jam sekolah ya gitu. Kayak iya aku dibayarin nih sama pacar aku gitu. Sedangkan kita yang kayak, kok dia dibayarin sih, kan kita masih bayar masing-masing. Terus kita juga gak relate, kok dibeliin pulsa orang kita mah minta ke nyokap gitu. Terus kayak kita nanya, nyokap lo tahu nggak Neng, dipanggilnya Neng Anu lah gitu. Enggak gitu, karena aku juga pernah ngajak sih kayak Edi mau ketemu mama aku nggak, kalau jemput nggak mau di sini aja gitu. Jadi kayak emang minta dirahasiakan gitu ya Bu ya. Tapi betul. Dan kadang ada yang bertanya kenapa baru lama gitu loh baru nyadarin gitu kan. Kan biasanya ada yang nanya gitu kan, kenapa di awal-awal tuh kamu tahu bahwa ini manipulasi gitu. Kan biasanya ada yang gitu kan. Gitu nanti setelah bertahun-tahun kayak kasus yang baru ini kan setelah dia dewasa Mbak, baru dia paham gitu. Nah, karena sebenarnya kejadian berlangsung itu kan jangan lupa anak remaja perkembangan kognitif emosionalnya itu belum matang gitu. Jadi mereka masih belum bisa ngebedain antara kasih sayang yang tulus dengan eksploitasi yang tersembunyi. Nah, sehingga pelaku itu kan lihai banget melakukan normalisasi dalam tanda kutip atas perilaku menyimpang, sehingga korban itu merasa ini ada bagian hidup, bagian yang normal gitu, bukan suatu kejahatan. Nah, biasanya kesadaran itu baru muncul ketika korban sudah mulai dewasa Mbak, memiliki pemahaman yang lebih sehat mengenai kok ada toh yang namanya batasan. Ketika mereka melihat hal yang sama, mungkin kejadian berulang, entah dialami langsung atau dia melihat kejadian dari orang. Bu Meti. Ibu. Lain. Nah, kemudian itu yang memicu tuh runtuhnya dinding penyangkalan yang tadinya mungkin awalnya nyangkal enggak gini. Seiring bertumbuhnya dia dewasa, muncul kembali trauma yang sama ini kan. Baru muncul tuh pertahanan diri sendiri. Makanya kenapa orang baru sadar itu setelah lama gitu, bertahun-tahun kemudian, nggak langsung pada saat. Iya. Oke, Bu, ini ibaratnya kalau misalnya sekarang ada yang sedang orang tua misalnya melihat bahwa anaknya sepertinya lagi berada di bawah child grooming dari pria dewasa. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Karena kan kalau lagi kayak gitu berarti si anak ini sudah otomatis udah ada di bawah genggamannya si child groomernya kan. Dia udah susah tuh buat ngapa-ngapain. Bahkan orang tua yang mau ngomong apa juga gak didengerin. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dilakukan?
Betul, psikoedukasi penting banget Mas. Biasanya saya mengajarkan orang tua itu cara merespon dan berbicara dengan anaknya. Yang pertama, orang tua itu harus tenang dulu, itu penting banget, jangan menghakimi, gitu. Terus kemudian jika Anda misalnya kayak, aduh curiga nih, ada yang mencurigakan perubahan perilaku dari anak, itu jangan langsung marahi atau nyita gadgetnya. Karena biasanya kan handphone itu langsung udah sih di mama sita, nah itu kayaknya nggak boleh terlalu agresif. Nah, jadi takutnya nanti anak malah jadi lebih takut terus kemudian narik diri. Nah kemudian malah nyamperin ke si dewasa itu kan karena dia ngerasa orang dewasa ini yang lebih ngertiin saya ketimbang mama gitu misalnya atau orang tua. Terus kemudian yang kedua itu harus gunakan pendekatan yang namanya diskusi terbuka. Mulai dengan kalimat misalnya, mama, papa, perhatikan belakangan ini kamu kayaknya cemas gitu, atau kamu kayaknya senang banget, apalagi kalau chatting atau pas di depan handphone. Boleh mama tahu siapa teman baru kamu gitu. Mama hanya ingin memastikan kamu aman. Nah, itu yang harus dilakukan orang tua. Terus kemudian yang paling penting adalah validasi anak, perasaan anak gitu. Nah, biasanya pelaku itu kan mengisi kekosongan emosional anak gitu. Nah, sehingga kita sampaikan ke anak, kamu boleh cerita ke papa, mama, meskipun itu rahasia yang menurut kamu menakutkan, tapi mama nggak marah kok gitu. Nanti kami akan bantu untuk melindungi kamu. Terus yang paling penting lagi Mas, berikan psikoedukasi terkait tubuhnya, otoritas yang namanya tubuh gitu. Ajarkan anak bahwa tidak ada seorang pun, apalagi orang dewasa yang boleh meminta foto pribadi menyentuh area pribadi kamu dengan alasan apapun, apalagi dengan kasih sayang, apalagi sampai memperhatikan sesuatu. Katakan padanya bahwa ketika ada orang dewasa ingin kamu merahasiakan sesuatu kepada orang tua, berarti orang dewasa itu tidak baik, gitu. Nah, kemudian kalau kita udah tahu ada gelagat, putus segala yang namanya amankan bukti, terus kemudian blokir nomor dan lain-lain, kemudian jangan lupa screenshot untuk bukti kalau misalnya nanti dibutuhkan di pengadilan gitu atau di kepolisian, itu penting banget. Oke. Gitu. Makanya, gimana? Oh ya, nggak apa-apa udah selesai ya. Tapi gini Bu, aku dari tadi menyimpulkan kayak seolah-olah tuh dengan case ini tuh ya dunia sangatlah tidak ramah terhadap perempuan atau bagi orang tua yang sekarang sedang membesarkan seorang anak perempuan gitu ya. Ini kan kayaknya kita jadi dituntut untuk overprotective nih sama anak-anak perempuan kita gitu. Aku aja kan baru melahirkan ya Bu. Aku baru melahirkan terhadap seorang anak laki-laki yang sangat lucu sekali gitu ya. Cuma aku lumayan ngedengar beberapa teman-temanku yang berkunjung gitu, apalagi dari tante-tante atau yang udah tua-tua gitu, dari senior-senior ya keluarga yang bilang, alhamdulillah lahirnya laki-laki ya, aduh zaman sekarang gedein anak perempuan mah pusing banget, susah. Tapi aku juga cukup yakin ya, sepertinya juga bukan berarti ngegedein anak laki-laki juga jadi necessarily lebih gampang daripada kita membesarkan dan menjaga anak perempuan ya. Bu, tapi gimana nih untuk mungkin POV dari anak laki-laki Bu, atau mungkin ada nggak sih cara-caranya juga supaya apakah mungkin juga ini akan terjadi pada anak laki-laki, bisa jadi mungkin jadi korban child groomer juga, atau untuk memprevent Bu supaya nantinya laki-laki ini tidak akan menjadi future child groomer kepada perempuan-perempuan, itu apa yang harus dibekali juga Bu? Yang pertama pasti kedekatan emosi itu penting banget ya Mbak Indi. Maksudnya anak laki-laki harus dekat sama ibunya sehingga dia punya persepsi terhadap wanita baik itu dari ibunya gitu, minimal gitu, supaya nanti dia nggak jatuh cinta sama perempuan dewasa yang berbeda gitu, maksudnya yang aneh gitu di luar sana. Dia harus punya figur yang baik dulu sama ibunya. Terus kemudian yang paling penting emang kita harus selalu sampaikan ke anak itu, kalau saya sih bilang ada yang namanya kayak mantra keamanan buat anak. Ada 3 tuh. Yang pertama, sampaikan ke anak, mau dia laki atau perempuan, bahwa tidak boleh menyimpan rahasia apapun dari mama dan papa. Ajarkan bahwa orang dewasa yang baik itu tidak akan meminta kamu menyimpan rahasia dari orang tuamu, gitu. Sehingga itu mereka ingat, oh iya ya, berarti kalau ada apa-apa aku harus ngomong sama papa mama, gitu. Jadi tidak ada rahasia. Yang kedua itu tadi yang aku maksud, tubuh adalah milikmu dan kamu berhak untuk bilang tidak. Termasuk ketika aku bilang anak laki-laki mandi sama papanya, Mbak Indi, supaya nanti papanya ngasih tahu ini yang harus kamu jaga dari tubuhmu. Karena ketika kamu misalnya nggak jaga dari tubuhmu, ini akan terjadi. Itu papahnya boleh sampaikan sevulgar mungkin kepada anak laki-lakinya. Jadi bukan Mbak Indi. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya yang ketiga, yang ketiga itu adalah kalau seseorang membuatmu bingung atau takut, kamu harus langsung cerita. Gitu. Jadi mesti jangan simpan sendiri atau kamu jangan ke mana-mana, tapi kamu sampaikan ke orang tua, atau kalau kamu misalnya tidak mau, sampaikan ke gurumu deh, gitu, gurumu atau dosen atau siapa gitu, orang dewasa yang di luar yang pelaku tadi itu. Sehingga kita harus bisa ngajarin mereka untuk melindungi diri, yang laki-laki pun diberikan pemahaman bahwa laki-laki itu adalah melindungi.
gitu. Jadi kayak barengan gitu. Iya, iya. Antara Kemarin juga ini Bu, aku ngeliat konten yang katanya sekarang anak kecil diajarin aja untuk menyebutkan private parts-nya mereka dengan bahasa ilmiahnya aja langsung. Jangan di AKA-AKA-in, di sopan-sopanin Betul. atau di cute-cutein gitu ya. Sama ada juga nih yang lagi viral tuh konten yang kebetulan memang pengajaran dari luar negeri sih, yang kayak dibikin lagu These are my private parts, private parts, private parts. No one should touch it. No one can squeeze it. Jadi bener-bener kayak supaya nerep tuh, jangan sampai ada yang megang ini, nggak boleh ada yang pegang-pegang apalah, dan nggak boleh ada yang remes, nggak boleh ada yang apa, dan itu harus langsung dilaporin. Kayaknya itu harus digencarin juga ya Bu ya. Betul, itu kan langsung yang ada lagu Mbak, yang ini no touch, terus kemudian ini sama di bawah itu ada beberapa yang benar-benar langsung silang, gitu. Jadi dia tahu mana yang nggak boleh. Ya, ya, ya. Ya. Jadi intinya sebenarnya menjadi orang tua itu pasti bukan tugas yang mudah, tetapi ketika kita memutuskan menjadi seorang orang tua, maka proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh si anak, tetapi juga oleh orang tua. Karena nggak ada yang namanya guideline menjadi orang tua yang baik, itu nggak ada. Tidak ada manual booknya. Nggak ada manual booknya, anaknya juga beda-beda, cara penanganannya beda-beda. Tapi yang paling pasti adalah rasa kasih sayang kita berikan kepada anak itu memang pasti akan nyampe sama si anaknya. Dan ini akan membentuk karakter si anak di masa yang akan datang. Jadi tolong orang tua di luar sana, ayo kita perhatikan anaknya masing-masing gitu ya. Supaya si anak ini bisa tumbuh dewasa dan bisa menjadi orang yang baik, tidak merugikan orang-orang di luar sana. Amin, mudah-mudahan ya menjadi orang tua dan keluarga yang selalu bisa memberikan rasa aman ya. Amin. Supaya dia nggak takut untuk cerita dan ngomong, dan juga nggak takut kalau misalnya apapun yang terjadi di luar sana, di dunianya mereka akan selalu bisa kembali ke keluarganya mereka. Setuju banget. Ibu Maiti, terima kasih banyak udah mau digangguin pas lagi tengah-tengah ini lagi ngajar ya. Hari ini matkul apa aja Bu? Kak, baru kelas pertama psikologi perkembangan, nanti habis istirahat ini masuk ke psikodiagnostik 1. Oke Bu. Tuh, gara-gara kita dia jadi gak istirahat, Indi, parah Ih, banget. ampun. Ibu Maiti jadi gak bisa ikutan istirahat nih sama murid-muridnya. Ibu gak boleh closing sampai jam 11 ya Bu ya. Bu, tapi penasaran deh, ini kan lagi jadi bahasan di mana-mana banget ya. Ini kayaknya di kelas-kelas psikologi Ibu lagi dibahas semua Bu. Ditempelin gak teori-teori apa nih yang bisa membedah kejadian ini? Iya, tadi kita baru bahas tuh. Jadi mereka bikin poster Mbak, mereka bikin poster, terus kemudian apa yang sekarang itu lagi menyita perhatian mereka boleh buat gitu. Dan lucu-lucu gitu posternya, bagus-bagus menurut aku. Jadi lebih simple, itu kayaknya mau aku bawa kalau misalnya tuh ke SMP, SMA, tinggal liatin poster kan anak-anak kan lebih visual ya kalau remaja. Akan lebih mudah juga nerap di mereka gitu ya Bu ya. Yes. Betul. Oke Bu deh. Maiti, terima kasih banyak Ibu Maiti. Sampai jumpa lagi Bu Meti. Semangat Sehat-sehat ngajarnya. ya. Dadah Bu Oke. Meti. Sampai ketemu Oke. lagi. Baik. Ya, terus dari sini kita bisa belajar banyak gitu ya. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang nggak seharusnya kita lakukan. Tapi itu paling penting sih. Kadang-kadang kalau anak dikagetin juga, itu yang bakal bikin si anak malah jadi susah diatur kan. Kayak tadi misalnya dia bermasalah sama handphonenya nih. Handphonenya nggak mau dicek, nggak mau apa. Jangan langsung ditarik gitu aja gitu kan. Jangan dihakimi ya. Jangan tapi dihakimi, katanya. bener. Karena kalau misalnya gitu ditarik, si anak akan makin defensif kan. Kayak, loh itu kan privasi gue, kok diambil privasi gue. Nah, tadi Bu Maiti menjelaskan dengan sangat baik sekali. Mungkin bisa pelan-pelan diubah ritmenya. Iya. Saya dari misalnya dikasih smartphone, diganti pakai Isi Hidayah dulu. Ya, Jadi ada azannya bertahap. kan? Ada Iya. azannya, bener, Iya, bener, bertahap. bener. Jadi misalnya dari, Kan mau bulan puasa bentar lagi, penting itu. iya, penting. smartphone itu terlalu dipakai macam-macam. Iya. Udah ganti dulu aja sama Isi Hidayah. Biar dia juga dapetin hidayah dari situ. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sekeluarga dapat hidayah. Karena tadi kan kata Bu Meti juga kuncinya adalah kalau ngomongin soal keluarga itu orang tua harus tenang dulu gitu Iya, ya. Nah mungkin kalau ibunya tantruman, suaminya dicek lagi transferannya cukup apa enggak gitu. Bener. Bisa jadi ya. Atau bisa jadi suaminya sering karaokean di luar. Makanya Wow. ibunya tantruman. Bener. Karena, kok nggak diajak? Ikut dong. Iya. Papa nggak lihat aku tuh karaokean live mulu loh di rumah. Bener. Ajak dong di luar biar berubah venue-nya gitu. Jangan Aku juga bisa bikin alis kayak Elsie gitu. bener yang ngeblok sampai komplek depan. Ih, bisa. Mau pakai apa? Iya bener, bener. Gitu Detikers ya, tapi tadi kita ngebahas insya Allah mungkin dari segala aspek ya, dari semua yang peran-perannya berkaitan, apakah kamu sebagai anaknya atau mungkin sebagai kakak kamu bisa tahu harus ngapain, sebagai orang tua nih terutama PR terbesarnya ya. Karena memang ya namanya juga jadi orang tua itu adalah proses pembelajaran dan amanah seumur hidup gitu kan ya, sampai lo mungkin berpulang nanti. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa selalu menciptakan dunia yang aman untuk siapapun itu ya, baik orang dewasa maupun juga untuk anak-anak. Dan dari apa yang disampaikan Ibu Maiti tadi juga bisa kita lihat ya, bahwa siapapun Anda, kalaupun misalnya Anda adalah quote unquote pelaku gitu ya, ingat pelaku ini juga bisa jadi dia adalah korban dulunya.
ada baiknya kalau sekarang teman-teman udah sadar, udah paham kalau teman-teman termasuk dalam ciri-ciri tersebut gitu ya, mendingan coba bawa ke pihak ketiga aja, ke profesional, ke psikolog. Siapa tahu dengan cara seperti itu kemudian bisa berubah pola pikirnya dan akan menghentikan si roda ini nih, si lingkaran setan ini gitu. Supaya terputus di dia gitu Iya. ya, betul sekali. Nah, gue tapi semakin dewasa semakin ngerti ya Yo bahwa sebetulnya orang-orang jahat itu tuh kasihan tahu karena Iya. pasti hurt people, hurt other people. Jadi Betul. meskipun tanpa sama sekali membenarkan perilaku jahatnya dia ya, tapi kalau sebetulnya dipikir dan didalami, direnungkan, pasti ada alasan kenapa dia tuh bisa berbuat jahat. Mungkin dulunya dia tuh pernah mendapatkan perilaku jahat juga. Dunia terasa tidak adil buat Yes, dia dan yes. seterusnya dan seterusnya. Jadi be kind always. Thanks untuk film-film kayak Maleficent, Joker yang memperlihatkan kita bahwa sebenarnya orang jahat itu juga berasalnya itu dari dijahatin dulunya. Maka mereka berubah jadi orang jahat. Di situ kita bisa melihat bahwa ya dunia ini nggak cuma hitam dan putih gitu, tapi ada warna-warna lain juga yang kemudian menghiasinya. Kita nggak boleh saling ngejudge satu sama lain. Betul. Dan di sini juga aku belajar bahwa memang dalam setiap obrolan itu memang harus ada berhentinya. Karena kalau enggak kita nggak akan break sampai kita closing. Sampai jam 11 gitu. Iya. Nah sekarang tuh bijaknya memang dari 10.42 sampai jam 11 itu ada satu dulu jeda. Dan itu akan Aku kita lakukan sekarang. nggak pernah setuju ini sama Indi. Benar ya, kalau gitu kita semua yang ada di sini setuju ya, sepakat semuanya, kita udah voting, kita akan break dulu. Kecuali Bang Jack ya, karena kalau Bang Jack masih mau terus nggak mau ada stopnya, dia maunya lanjut sampai jam 3, sampai jam berapa? 6. Talk show. Talk show, bener. Wow. Talk show, wow. Begitu. Yuk sebelum Bang Jack nanti jadi nggak setuju beneran, mendingan kita Bener. jeda sekarang. Jangan kemana-mana Tikers. Kita akan kembali setelah satu ini. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Meskipun kita kemarin baru bertemu dengan Kang Wisnu, kali ini kita akan bertemu lagi. Sepertinya juga ada kabar menarik dari Bandung dan sekitarnya. Meski waktu datang dan Kenapa itu? Meski kita kemarin sudah bertemu dengan Kang. Baik. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Ditambah Kang Yofi dari Bandung. Kang Arman? Bandung. Isyana Saraswati? Bandung. Kang Juga. Wisnu, Wilujeng Enjing. Kang Wisnu? Kang? Ujung enjing, ayeuna lah beda. Boleh tadi bilang. Cepet. Mas, Rapiin. Kang Wisnu maaf aku kira gondrong, ternyata enggak. Udah segitu aja klarifikasi aku. Mohon maaf. Kalau mau bilang Kang Wisnu baru cukur juga kayaknya enggak sih. Tuh apa yang nge-freeze kan Kang Wisnu, Alhamdulillah ya nge-freeze. Allah, Ini ya mah kita Allah. kehortan ini tidak akan berlangsung lama. Karena tadi gue bilang, Kang Wisnu yang kemarin ya? Iya. Siapa tuh tadi yang bilang iya? Oh, mungkin satu Wisnu Wardana, ini Wisnu Perdana. Pradana lagi. Wisnu siapa ya kemarin masih Kalau menjadi kata gue lu gak usah pertanyaan. ngomong deh. Aduh, Kang Wisnu. Kita anggap aja Kang Wisnu habis syukur ya. Enggak. Bukan, kemarin kan dari kafe di Bandung yang di Jalan Riau. Tadi ya gue baru mau nanya, Kang Wisnu sekarang kafe hoppingnya kemana? Live-nya gitar, jreng. Gitu ya. Kalau Jadi ini Kang Wisnu Pradana sudah bisa bergabung belum nih? karena kan kalau emang iya, Kang Wisnu ini dari Cimohai. Iya, dan kalau memang iya, takutnya nanti aku nyanyi. Apa tuh? Pradana, ku rasakan getaran yang pernah goyahkan rasa serasa. Pertama. Pradana artinya apa? Pradana tuh perdana. Perdana berarti yang pertama. Pertama, ku rasakan getar. Coba di lo tau gak? Ini kalau kaki gue sehat, gue akan nempel ke belakang, ngerti Nah gak lo? itu makanya sama Allah tuh dilaknut. Sama Allah tuh dikasih hisab. Lo tau gak ketika gue ngomongin masalah kaki gue, semua orang komentar di Instagram gue adalah, makanya jangan banyak tingkah, makanya jangan banyak pola, makanya inget umur. Padahal gue belum ngasih tahu nih, gue kejadiannya tuh kenapa belum ngasih tahu. Nggak, menurut gue sih memang beruntung gak ada Arfi ya. Bener. Karena kalau ada Arfi mungkin juga rujakan Anda semakin banyak ya. Anda gak lihat di IG grup? Alfi udah ngerujak gue berkali-kali. Itu rujak virtual, belum Belum langsung, belum live. rujak offline ya.
gitu. Gila sih, salut gue kalau sampai Arfi ketemu sama gue masih ngehina Dina. Iya, karena kayak, udah seminggu berlalu lo masih inget gitu. Kayak emang gak banyak hal lain yang lo pikirin gitu, selain menghujat orang lain. Nah, karena kemarin gue baru aja nonton bareng sama anak-anak kantor gue kan. Nah, si produser gue namanya Rafli Nayaka ini, dia tuh dulu sempat pakai kruk gitu gara-gara dia kecelakaan. Kruk tuh apa? Kruk yang buat Ya, penyangga. yang kayak tongkat gitu kan. Terus gue sempet ngata-ngatain dia, jalan aja nggak bener lu. Terus kemarin pas ketemu dia langsung ngomong ini, kayaknya lu kuat deh sama gue. Bener lagi. Tapi ya gue nggak tahu kenapa orang-orangnya pakai kruk gitu ya, yang pakai si tongkat-tongkat kalau kita lagi tanda kutip pincang ya gitu. Itu tuh mereka suka tetap behave sebagaimana mereka tuh baik-baik aja. Jadi gue inget banget dulu ada temen gue juga lagi pakai kruk double lagi yuk kiri kanan, gak cuma sebelah doang. Tetap datang party. Dan gue inget banget dulu akhirnya si kruknya itu kita pakai main-main, kita pakai properti foto, kita oper-oper gitu. Bingung gue. Nggak, emang kayaknya dulu dan teman-teman lu tuh salah pergaulan ya. Kalau menurut gue nih. Kalau menurut gue nih. Karena waktu itu teman gue namanya Fai ya. Dia juga DJ. Jadi gue kira dia akan main. Ternyata enggak, dia sebagai attendee aja. Dia nggak kerja juga, main aja, pengen ketemu teman-temannya. Kayak nggak bisa gitu di rumah aja gitu. Dan dia juga akan bertanya, boleh kan? Gue jadi tamu aja boleh dong. Apa gue harus jadi DJ aja nih? Enggak, gue kalau main nggak harus sambil kerja kan. Gue juga pengen kali hahi sama kalian gitu. Apakah gue kalau datang ke satu event tuh harus jadi DJ-nya? Iya. Enggak dong, gue boleh dong jadi penikmat gitu. Gue juga tadinya mau ngubek tapi kayaknya udah nggak ada lah, udah lama. Ada fotonya juga, gue foto Fai pinjem dong gitu. Emang kelakuannya, catet Fai Siagian anaknya Aziz Jamrut. Karena kayak hari ini jeng 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 hari yang ku tunggu. Pada datang, Fai kenapa lo datang? Bosen lah di rumah. Ya udah. Dan dia juga tetap nyetir gitu kayak wow. Jadi kayak kata dia gini, wow. Kan yang sakit kaki kiri, kaki kanan gue kan ini matic, jadi nggak apa-apa dong, kaki kanan gue aman. Gue tetap gas sambil nyetir. Ada pelangi. Dan rumahnya di Cimahi. Apakah kita akan bertemu dengan Fai Siagian? Enggak sih, ya gitulah. Karena tapi berita yang ini dari Cimahi sih memang. Jadi kebayang nggak dia party udah tuh ke Jalan Riau, niat banget gitu ke Jalan Riau Bandung, rumah dari Cimahi gitu dengan pakai tongkat. Jadi menurut gue emang gejolak masa muda ya. Namanya juga masih muda. Gejolak masa muda itu emang gak bisa dipandang sebelah mata. Tunggu sampai seumur gue. Dah lanjut, gue coba pengen ngomong itu aja ya. Kita akan beralih langsung ke informasi yang tadi kita akan update dengan dari Mas Wisnu. Kang Wisnu. Kang Wisnu Pradana. Selamat pagi Kang Wisnu Pradana. Halo. Selamat pagi Aryo dan Indi. Sepertinya bergeser. Sejauh ini nih yang paling jauh ya. Tadi sebelumnya nggak di sini. Tadi indoor, sekarang outdoor. Iya. Iya. Apakah sinyal itu lebih kencang di outdoor? Lu pakai wifi orang ya? Tapi di sini juga kendaraan berlalu lalang juga cukup kencang ya, dilihat-lihat. Enggak, di pas. Iya, ini ada di jalur arteri, Pak. Oh. Nah, Mas Wisnu, ini lagi di Cimahi apa bukan? Masih di Cimahi, Jawa Barat. Cimahi, baiklah. Di belah mana Cimahinya, Kang? Di dekat Pemkot. Pemkot. Ya, kantor Pemkot. Oh, yang satu arah itu bukan Kang jalannya? Enggak, ya? dua arah. Oh, ya udah. Ya udah. Aku tuh soalnya kalau ngobrol gitu sama reporter tuh aku tuh suka pengen serilet mungkin dan ngebayangin mungkin posisi dia tuh lagi di mana, deket apa kalau yang aku tahu ya. Jadi kalau yang daerah Jabar, Jogja, Jatim masih aku tanyain kayak Jogja, Bandung, Surabaya masih. Cuma kalau yang ya makanya tadi aku berusaha. Tapi minimal kalau salah tuh sekali aja ini tuh berkali-kali dari Kang Wisnu aja udah salah, ngomongin jalan masih salah, tapi masih ke. Bener sih karena memang rasa penasaranku mengalahkan segalanya ya. Kang Wisnu, terima kasih sudah hadir pagi hari ini untuk memberitakan gonjang-ganjing dunia persilatan yang mana katanya ada Satpam Pemkot mengedarkan ganja. Dia mengamankan tadinya, sekarang diamankan ya. Kemarin ada pencurian motor antara polisi kepada polisi di kantor polisi. Ini juga nggak kalah luar biasanya. Satpam kantor Pemkot Cimahi ngedarin ganja. Gimana coba? Mau jadi apa bangsa ini, Kang? Coba. Kang, kita langsung dengar kronologisnya aja dari Kang Wisnu. Mangga Tipayun. Siap Aryo dan ini saya bisa melaporkan terkait kasus penangkapan Satpam di Pemkot Cimahi yang diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi karena kedapatan mengedarkan ganja.
penangkapan terhadap tersangka atas nama Sidik Muhammad Soleh itu berawal dari diamankannya seorang warga juga yang ternyata membeli ganja dari tersangka SMS ini, dari tersangka Sidik. Dari situ polisi melakukan pengembangan, akhirnya mengarah pada tersangka SMS yang awalnya itu dikenali merupakan seorang satpam di rumah sakit. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi yang bersangkutan mengakui bahwa dia merupakan satpam di kantor Pemkot Cimahi. Mungkin awalnya menurut keterangan polisian berbohong mungkin karena menutupi pekerjaan dia di Pemkot yang berkaitan langsung memang dengan kantor wali kota dan wakil wali kota Cimahi. Demikian Indi dan juga Rio. Singkatnya, ini ada ketahuan pengguna narkoba ganja, abis itu ketangkep, abis itu ditanya, kamu dapat dari mana pengedarnya gitu. Dan kemudian si yang ditangkepnya bilang, dari SMS, lalu dia nyanyi, Bang. Demi Allah aku juga, demi Allah ketika Kang Wisnu ngomong SMS, di otak gue no flagging, Bang. gue serigala. Ini apa sih? Dia apa sih? Trio Macan. Kayaknya lebih jadul lagi deh, di Trio Serigala Macan. masih baru-baru ya gak sih? Sorry, Masih maaf. baru-baru. Iya, sorry. Bang SMS siapa ini Bang ya? Kang, tapi emang secara Kok gak konsep, ketawa sih Kang Wisnu? enggak, dia emang kuat iman. Kang, tapi secara konsep memang katanya kalau misalnya mau melakukan kejahatan, lakukanlah di dekat kantor polisi, berarti kayak gitu. Mungkin ini juga yang dilakukan kali ya, supaya dia ngerasa tidak aman tuh dia ya. Iya, supaya dia tidak terendus. Kebetulan kerjanya lagi di kantor Pemkot Cimahi kan. Jadi dia juga kemungkinan dicurigainnya kecil kayaknya. Dia berharap dilindungi pemerintah kota apa gimana ya? Coba. Tapi Kang, apakah kemudian ada kemungkinan ini ada hubungannya juga sama kantor Pemkot Cimahinya, Kang? Ya, sampai sekarang memang masih didalami apakah yang bersangkutan itu sempat mengedarkan barang haramnya itu ke pegawai-pegawai di lingkungan Pemkot Cimahi. Karena sampai sejauh ini pengakuan dari yang bersangkutan ini diedarkan baru kepada tersangka Fajar yang dia tangkap sebelum si SMS ini. Tapi masih didalami apakah kemungkinan memang ada petugas security lain atau bahkan mungkin ASN yang sempat jadi pelanggannya, tapi masih didalami oleh kepolisian. Oke, Kang, berapa banyak barang bukti yang kemudian diamankan, Bang? Bang, Kang. Dari sisa barang yang dia jual itu sisa 10 gram. Dari pembelian awal sekitar pokoknya seharga 5 juta rupiah. Itu menggunakan uang sebenarnya dari si pelaku yang pembeli yang diamankan terlebih dahulu. Nah, ya berarti sebenarnya juga si oknum satpam ini juga dapatnya dari orang lain kan? Ya, betul. Membeli dari Instagram. Oh, di Astaga. Instagram. Oh, itu kenapa ya Kang ada barang bukti buku dibuka-buka gitu? Apakah catatan penjualan atau gimana ya? Kan diceknya semuanya, satu rumahnya harus dicek, Ya. siapa tahu iya. ada di mana-mana ditaruhnya. Bener-bener. Nah Kang, tapi Takutnya kalau diumpetin. Iya. kalau Kenapa Kang tahu banget, hafal banget, udah biasa Kang? Enggak. udah Kang, si Aryo mah jangan diiyain karena kalau iya kamu kejebak padahal enggak jadi iya nantinya ya. Kang, bagus kamu udah sejauh ini udah tahan iman. Nah Kang, tapi mau nanya tadi mungkin untuk nge-trace gitu ya si pelaku SMS ini tuh jual ke siapa aja, si yang beli yang ketangkap sebagai pemakai di awal itu hubungannya apa nih dengan si tersangka SMS Satpam Pemkot itu? Apakah dia temen atau mungkin dari mana gitu? Jadi itu kan mungkin bisa nge-trace bahwa dia tuh ngejualnya tuh ke orang-orang mana aja sih gitu. Ya. Pengakuan dari si tersangka Fajarnya sendiri kemarin waktu rilis sebenarnya awalnya tidak saling kenal dengan si tersangka SMS. Karena mereka berhubungan akhirnya bisa kontekan itu via Instagram juga. Jadi menawarkan barang ini ke si tersangka Fajar, akhirnya mereka ketemu di kos-kosan dari tersangka si SMS. Oke, jadi memang murni antara penjual dan pembeli ya. Ada satu orang yang Ya. nyari barang, kemudian kebetulan ada nih suppliernya gitu. Baiklah kalau gitu Kang. Kemudian juga nih untuk dari masyarakat Pemkot sendiri nih komentarnya seperti apa reaksinya? Mungkin terutama ya tadi karyawan-karyawan atau PNS-PNS Pemkotnya gitu. Nyangka nggak sih kalau SMS ini ternyata jualan ganja juga nih sambil jagain pos satpam gitu? Sebetulnya saya hari ini tuh mau
janjian dengan Pak Wali dan Wakil Wali Kota karena kan pekerja di lingkungan Pemkot ini terjerat kasus kriminal, cuman belum ada respon karena kita juga ingin tahu ternyata satpam yang mereka hire sebagai petugas keamanan dalam itu justru memanfaatkan keamanan di dalam Pemkot ini untuk ternyata dia mengedarkan ganja. Dirasa aman kali ya meski dianggap dekat dengan pemerintah gitu ya. Kang, kemudian status hukum tersangkanya seperti apa nih? Apa pasal yang akan dijerat kepada pelaku inisial SMS ini? Ya, pasalnya pasal 114 tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman penjara minimal 5 tahun sampai 20 tahun. Tergantung nanti pengembangan dari kepolisian apakah masih ada barang lain yang ditemukan oleh tersangka, apakah juga masuk ke sindikat pengedar ganja di wilayah Bandung Raya atau seperti apa. Oke. Tapi sejauh ini memang barang bukti yang ditemukan adalah narkoba jenis ganja saja ya Mas ya, belum ada indikasi dia juga menjual keanekaragaman hayati narkoba jenis-jenis lain gitu. Betul, sejauh ini baru ganja yang dia pakai juga untuk dia pribadi. Berarti dia juga pengguna ya? Oh iya, dia jadi menggunakan juga ya? Dia pengguna juga. Awalnya dia pengguna. Jadi kenapa akhirnya sampai jadi pengedar itu karena dia ngakunya penghasilan sebagai satpam itu kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian coba-coba jualan ternyata laku. Ternyata cuan. Ya, cuan. Terjerumuslah lebih dalam. Oh, tapi alasannya buat memenuhi kebutuhan keluarga, bukan yang kayak ini ya Kang, jualan supaya akunya bisa dapat gratis gitu. Dari uang laba hasil jualannya. Mungkin bisa jadi juga keuntungannya dipakai buat beli buat diri sendiri. Ya, kayaknya ada keuntungan barang yang dia bisa pakai sendiri juga. Karena kayak kalau kata temenku yang dulu mantan pengguna, kayak ginian tuh kayak MLM gitu nih. Iya bener, jadi lu awalnya misalnya dia punya downline. Iya, ntar lu awalnya coba-coba dulu, lu dikasihnya masih yang free atau enggak murah banget gitu. Nanti lama-lama kan lu tagihan tuh, nah baru tuh di situ dia bermain. Sama kayak teman aku juga, tapi ini dealer mobil yo. Jadi dia akan manas-manasin lu kayak pakai aja dulu nih, pakai aja sebulan. Tapi kalau dealer mobil mah normal, nggak apa-apa itu mah jujur. Tapi menurut gue itu juga jahat, karena kan lo akan dibikin nyaman selama sebulan itu ya. Lo akan merasakan enaknya mobil itu, lo akan merasakan wah pakai ini tuh, wah aku bisa surfing di jalan tol, di jalan raya. Tiba-tiba kan kayak beli deh gitu. Car grooming. Karena dari awal lu dimanjain pakai mobil itu. Udah yuk. Car grooming. Udah yuk kita ke Kang Wisnu lagi ya. Kang Wisnu, kita kan ajak ngobrol aja pokoknya sampai jam 12. Udah. 11.09 ini. Enggak. Cukup. Kang mun dicekapkeun bae sakitu bae nya Kang ya. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun pisan atas informasinya. Nanti mudah-mudahan ada informasi lanjutannya terutama terkait ini ya komentar dari warga Pemkot seperti apa gitu karena pasti syok juga ya mereka nggak nyangka bahwa mungkin siapa tahu ternyata satpamnya dikenal sebagai satpam yang baik, yang ramah, yang selalu disiplin apa ternyata gong. Bener. Dan kabarin Kang kalau gondrong karena Indi pengennya ngeliat Kang Wisnu yang gondrong katanya. Kang demi Allah sugante gondrong Kang. Ternyata nu kamari mah benten. Jelema teh lain Kang Wisnu. Tapi seingat aku mah Wisnu coba ada lagi nggak reporter Detik Jabar Wisnu ngaranna teh? Nggak ada, kayak aja. Wisma. Oh, Wisma ya. Benar-benar ada halu berarti orang nuhun Kang Wisnu. Sehat selalu, selamat memburu berita lagi, selamat bertugas. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampurasun, rampes. Terima kasih Kang Wisnu. Gue udah gak kuat. Wisma. Gini ya, lu udah tahu kru kita tuh pada error. Jangan percaya sama mereka. Itu yang kemarin ya? Iya Kak. Mereka juga error. Mereka juga bingung, jadi kita dumb and dumber. The blind leading the blind. Makanya gue mah kadang-kadang kalau mau bridging cari yang aman-aman aja. Gak usah mau nanya-nanya apakah masih gondrong. Nggak, tapi kayak kurang seru, kurang deep gitu pembahasannya. Kita kan pengen yang kayak SKSD, kayak I know you so well, yesterday we met virtually kan gitu. Aduh ya Allah. Iya kan. Udah ada aja gebrakannya. Atau supaya abis ini nanti kram lagi Aryo pakai teta. Pakai sendal ya nama tuh. Supaya nggak minjem lagi pakai sendal dari rumah. Bener. Preventif ya, takutnya kan kejedak-jeduk juga ya kalau pakai sepatu. Kalau sendal kan lagi break itu bisa dikeluarin kakinya. Teta gitu. moal heula lah. Benar. Pakai Dan juga sepatu. Hujan friendly ya. Iya benar. Kalau basah tinggal dilap kakinya gampang. Teta.
Oke. Udah jam segini ya, saya juga mau siaran ya. Yes. Terima kasih Detikers sudah menyaksikan Detik Paginya dari jam 8 pagi tadi sampai jam 11 siang. Yes, jangan lupa lagi kita ketemu lagi besok di hari Kamis karena nanti hari Jumat nggak ada ya. Betul. Soalnya kita selalu hadir nemenin kamu setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Jangan lupa follow juga semua sosmed @detikcom. Ya. Subscribe juga YouTube-nya sama Detikcom. Kalau itu sekarang waktunya Indi Arisa pamit. Ayo Sungkoro dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih buat Detikers yang udah nonton. Ketemu lagi besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Sweet World.